masuk Bintaro itu sama MT Khairunisa. Ya, waktu itu belum ada musyawarah. Musyawarah itu baru-baru ini. Ustadz Adi Hidayat juga belum ada. Ustadz Abdul Somad belum ada. Ya, nggak ada ustadz-ustadz itu sekarang ya. Yang ada dulu itu awal-awal Mbak Dewi Sandra, yang ikut kajian saya di Puri dulu tuh ya. Ada Teguh Wisnu awal-awal 2013, 2014 ya. Kemudian hijrahlah Laudia Cynthia Bella, kemudian Dewi Sandra, Teguh Wisnu, mulai rame artis-artis hijrah, jadilah musyawarah. Mudah-mudahan semua inspirasi kebaikan mengalir abadi semua untuk Mbak Lia dan MT Khairunisa. Amin, ya Ya, Rabbal. saya saksi MT Khairunisa itu istiqomahnya luar biasa. Dari mulai musola kecil, taklim remaja, sampai sekarang taklim remaja masih ada. Ya, saya udah lama juga tuh nggak ke musola Puri ya. Dan masya Allah Mbak Lia, waktu berlalu ternyata Allah kasih saya amanah sebesar ini. Ya, mungkin ratusan kali lipat dari musola Bintaro. Ini Bintaro sektor 9. Masya Allah santrinya udah angkatan 4 mau angkatan 5 ya, dari Sabang sampai Merauke. Awal yang ngisi di musola, sekarang punya pesantren tuh, Masya Allah. Jadi saya dengan MT Khairunisa tuh punya sejarah yang panjang ya, makanya kalau diundang Mbak Lia diusahakan hadir. Kecuali memang jadwalnya padat. Dan Mbak Lia dan tim semua panitia sehat-sehat, istiqomah ya. Amin. Sampai kita nanti husnul khotimah. Amin, ya rabbal Allah. alamin. Dulu saya masuk Bintaro belum ada mobil, masih naik taksi ya, masih naik taksi ya, sampai ke akhirnya punya mobil, tapi mobil tua sering mogok ya. Sekarang alhamdulillah masya Allah gitu ya, punya kamar ya, kamar tamu yang saya jadikan kamar tidur saya kalau saya ke Bintaro. Kapan aja saya bisa tidur di sini, karena ini adalah lahan wakaf yang diamanahkan oleh seseorang yang orang itu solehnya luar biasa di akhir hidupnya. Musibah. Dan mudah-mudahan Al-Fatihah ini juga mampu menjadi wasilah sembuhnya ayah ibu kita yang sedang sakit, keluarga-keluarga kita yang sedang bersedih, berduka. Mudah-mudahan Allah hibur hatinya, Allah tenangkan jiwanya, dan Al-Fatihah ini menjadi wasilahnya. Bifadilatil umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini tadi subuh kita masih mendengar suara azan, masih bisa mendengar suara anak kita, suami, dan juga keluarga kita. Tadi pagi, Masya Allah, ada sahabat saya yang ba'da sholat tahajud sambil menunggu subuh, tidak lagi bisa menyaksikan suara azan karena beliau ba'da sholat tahajud indah banget, wafat di atas sajadahnya sedang menunggu sholat subuh ya, harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ramadan tinggal 78 hari lagi. Apa arti pelajarannya? Bersyukurlah kita, jangan main-main dengan waktu, karena kata Imam Hasan Al-Basri, wahai manusia, sadarlah kalian itu hanyalah susunan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, maka berkuranglah jatah usiamu. Kalaulah kita wafat hari Jumat ya, ini udah Kamis, berarti tinggal besok. Kalau Jumat, kalau Kamis malam, mungkin malam ini. Kalau Senin, hanya sekitar 3-4 hari lagi. Jadi kita itu Bu, cuma susunan hari-hari ya. Jadi satu hari berlalu, bukan selamat ulang tahun semoga panjang umur, enggak. Umur kita berkurang sebenarnya. Sebenarnya kita itu setiap hari itu mendekati ajal kita. Ajal itu sudah ditentukan, kaki kita mendekatinya, cuma kita nggak sadar. Ya, maka kata Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i katakan, ya,
wahai manusia, aku heran kepada kalian. Kalian masih bisa tertawa terbahak-bahak, gitu. Tetapi kalian sadarkah kain kafan kalian sedang ditenun? Ya, kain kafan kalian sedang ditenun. Jadi kain kafan sedang ditenun itu artinya apa? Artinya sedang disiapkan untuk dipakai. Cuma kita nggak sadar aja. Ya, kalaulah ya istri sahabat saya itu tahu bahwa itu adalah tahajudnya yang terakhir, ya, itu adalah istri yang kemudian menyaksikan bahwa tahajud yang terakhir, mungkin dia bilang, sarapan deh, ini sarapan buatanku, istrimu yang terakhir kali kita sarapan. Tapi ternyata nggak ada sarapan, karena itu adalah malam terakhir. Berarti isya malam itu, tidur malam itu, tidur bersama yang terakhir. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sadar, ingat ya. Makanya kata Nabi, orang paling cerdas itu bukan orang yang IPK-nya 4, bukan orang yang lulusan Harvard, bukan. Orang yang selalu ingat kematian dan dia selalu mempersiapkan kematian itu. Ya. Makanya kita tuh sering lupa, namanya juga manusia. Dalam bahasa Arab al-insan, nisyan. Nisyan itu al-insan, itu artinya memang pelupa. Makanya selalu tausiah lupa lagi. Tausiah lupa lagi. Makanya sering-sering ikut tausiah aja masih sering lupa, apalagi nggak pernah ikut tausiah. Ya, sering ikut kajian aja itu masih sering salah, betul. Apalagi nggak pernah ikut kajian. Ya, jadi yang pertama, kita bersyukur pada Allah, pagi ini kita masih bisa melihat alam dunia. Ya, 78 hari lagi Ramadan, belum tentu kita masih ada. Saya aja H2C. Ya, saya masih ingat malam 29 Ramadan itu harusnya ya Ustadz Tengku Zulkarnain terjadwal di sini. Ya, ternyata malam 27-nya Lailatul Qadar beliau wafat. Ya, jadi kita tuh nggak punya apa-apa. Kita ini cuma bisa rencana, Bu. Ya nanti ya Ustaz, insya Allah ya Ramadan Ustaz ngisi di rumah saya, insya Allah. Ternyata nggak ada. Ya, Mbak Lia mungkin juga kenal ya, guru kita yang sering ngisi di Bintaro bareng sama saya, selalu pakai jubah hitam, baju hitam, pakai tasbih. Siapa? Berjambang. Kang Rasid. Kang Rasid siapa yang sangka coba? Ya kan? Bareng sama saya, di mana ada kajian Bintaro, ada Kang Rasid. Di mana ada kajian Bintaro, ada Kang Rasid. Tiba-tiba beliau sakit, dan sakitnya itu luar biasa ujiannya. Ya. Di daerah otak ada gangguan, sakitnya luar biasa. Ya, kemudian wafat. Kang Rasid sudah tidak ada. Ya, banyak ustaz-ustaz kita di daerah Bintaro yang satu persatu sudah Allah panggil pulang. Ya, begitupun kita, saya. Maka kita harus selalu ingat, orang kalau ingat mati, Bu, dia nggak akan main-main untuk masalah hidup ibadah. Dia nggak mau tunda-tunda tuh kebaikan. Kenapa? Jangan-jangan ini sedekah terakhir. Jangan-jangan ini duha terakhir. Jangan-jangan ini pelukan istrimu yang terakhir kepadamu, wahai suami. Jangan-jangan ini ciuman terakhir mamahmu kepadamu, nak. Kita nggak tahu. Ya, maka pagi ini bersyukur kita. Bagaimana cara kita bersyukur? Menggunakan tangan, kaki, mobil, waktu, semua untuk semakin dekat kepada Allah. Itulah yang namanya bersyukur. Bukan sekedar alhamdulillah. Nggak cukup, harus menggunakan semua di jalan Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah, ada waktu dipakai kajian, ada mobil dipakai kajian, ada harta dipakai infak fisabilillah, ada handphone dipakai untuk merekam kebaikan, ada tangan dipakai tangan untuk menulis kesimpulan materi. Ya, ini semua insya Allah orang-orang yang bersyukur. Insya Allah orang yang bersyukur nikmatnya akan Allah tambah-tambahkan. Yang kami hormati Mbak Lia dan tim, Masya Allah, saya sama Mbak Lia itu lebih dari sejarah taklim apapun. Ya. Saya sering ulang-ulang mana-mana bahwa saya pertama kali masuk Bintaro itu sama MT Khairul Nisa. Ya, waktu itu belum ada musyawarah. Musyawarah tuh baru-baru ini. Ustaz Adi Hidayat juga belum ada. Ustaz Abdul Somad belum ada. Ya, nggak ada ustaz-ustaz itu sekarang. Ya, yang ada Pak, yang ada dulu itu awal-awal Mbak Dewi Sandra, yang ikut kajian saya di Puri dulu tuh. Ya,
ada Teguh Wisnu awal-awal 2013, 2014 ya. Kemudian hijrahlah Laudia Cynthia Bella, kemudian Dewi Sandra, Teguh Wisnu, mulai rame artis-artis hijrah, jadilah musyawarah. Mudah-mudahan semua inspirasi kebaikan mengalir abadi semua untuk Mbak Lia dan MT Tunisa. Yang saya saksi MT Tunisa itu istiqomahnya luar biasa. Dari mulai musola kecil, taklim remaja, sampai sekarang taklim remaja masih ada. Ya, saya udah lama juga tuh nggak ke musola Puri ya. Dan masya Allah Mbak Lia, waktu berlalu ternyata Allah kasih saya amanah sebesar ini. Ya, mungkin ratusan kali lipat dari musola Bintaro. Ini Bintaro sektor 9. Masya Allah santrinya udah angkatan 4 mau angkatan 5 ya, dari Sabang sampai Merauke. Awal yang ngisi di musola, sekarang punya pesantren tuh. Jadi saya dengan MT Tunisa tuh punya sejarah yang panjang. Ya, makanya kalau diundang Mbak Lia diusahakan hadir. Kecuali memang jadwalnya padat. Mudah-mudahan Mbak Lia dan tim semua panitia sehat-sehat, istiqomah ya, sampai kita nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya masuk Bintaro belum ada mobil, masih naik taksi ya, sampai akhirnya punya mobil, tapi mobil tua sering mogok ya. Sekarang alhamdulillah masya Allah gitu ya, punya kamar ya, kamar tamu yang saya jadikan kamar tidur saya kalau saya ke Bintaro. Kapan aja saya bisa tidur di sini. Karena ini adalah lahan wakaf yang diamanahkan oleh seseorang yang orang itu solehnya luar biasa di akhir hidupnya ya, bukan di awal. Di akhir. Makanya jangan suka ngeremehin suami Bu ya. Suami saya itu susah banget diajak sholat, suami saya itu susah banget diajak baca Quran. Belum tentu di akhirnya. Izinnya maaf, almarhum ini yang wakaf ini begitu juga. Istrinya stres. Kenapa? Susah banget. Oh saya kenal, kalau masih saudara. Dan rasanya apa? Mustahil ini diwakafkan. Mustahil. Kenapa? Ini 5.000 meter Mbak. Ini sektor 9. Semeternya 20 juta semeter. Kalau kali 5.000, 100 miliar. Mustahil. Hapus. Gak boleh ngomong mustahil. Mustahil suamiku, mustahil anakku, mustahil hartaku, mustahil temanku, mustahil. Hapus. Tiba-tiba menjelang wafat, beliau ketemu saya, kemudian dia peluk, Ustaz tolong bangunkan pesantren penghafal Quran. Di mana? Di sini. Saya bilang, ini Bintaro. Iya, tanah ini tanah yang paling saya cintai. Rumah dia tuh tadinya di depan itu, yang pintu gerbang depan. Ini belakang punya Christine Hakim, dia beli. Punya tanah belakang lagi, dia beli 5.000 meter. Lah buat apa orang di rumah cuma berdua? Lah punya anak. Ada anak angkat. Ya. Kemudian apa dia bilang, ya Allah Ustaz, saya kayaknya nggak lama lagi wafat. Saya kayaknya nggak lama lagi akan wafat. Tolong bangunkan ini pesantren penghafal Quran. Udah datang Bu, yang mau bangun apartemen di sini nggak jadi. Ya, dompet duafa mau bangun sekolah di sini nggak jadi. Ya, ada yang mau bangun townhouse di sini Bintaro. Ya, pasti cepat habis Bu, nggak jadi. Ternyata di akhir cerita hidupnya, di akhir halaan nafasnya, justru yang dia pikirkan pesantren penghafal Quran di tanah ini. Dia wakafin tanah ini, udah 2 minggu dari wakaf, wafat. Sekarang orangnya di tanah kusir, di bawah tanah Bu. Berapa anaknya? 100 angkatan 1, 200 angkatan 2, 300 angkatan 3, 400 angkatan 4, 500 nanti angkatan 5, 600. Bayangkan itu anaknya semua Bu. Jadi siapa sebenarnya yang tidak punya anak? Mereka yang gagal mendidik anaknya. Jadi jangan merasa punya anak. Jangan-jangan anak itu yang justru nanti akan mendorong ibunya ke neraka jahanam. Jangan dibilang orang gak punya anak, kamu mandul. Salah. Justru mereka punya anak yang sebenarnya. Bapaknya Bu udah wafat, tapi anaknya Bu tiap malam di sini tahajud doain siapa? Yang punya tanah. Ya Bu, bayangin Bu, orangnya wafat, tapi sholatnya mereka
santri, baca Qurannya, sholat mereka, saumnya mereka, dakwahnya mereka, semua ngalir abadi selamanya untuk almarhum. Padahal almarhum tidak punya anak. Ya, Masya Allah ya. Makanya hidup ini kadang-kadang suka aneh. Ya. Suka aneh. Kita merasa punya suami tapi kayak nggak punya. Sementara orang suaminya jauh di Saudi kerja 3 bulan 6 bulan sekali, tapi serasa dekat. Ya, tapi kita ada bersama suami, tapi seakan-akan nggak bersama. Ya, wujuduhu kadamihi kata orang Arab. Ada tapi kayak nggak ada. Serumah tapi kayak nggak sejiwa. Ya, jadi tanah ini Masya Allah, alhamdulillah dibangun pesantren. Alhamdulillah dari dana siapa? Ibu-ibu nih. Saya nggak hafal satu persatu. Pasti ada yang ikut wakaf. Ustaz titip, Ustaz wakaf. Ini wakafnya umat, bukan punya saya. Ya, itu ada tim saya Kang Jami di belakang. Boleh tanya sama beliau, tanya sama security kamarnya Ustaz Fatih Karim mana? Nggak ada. Bu dia aja tadi kaget. Saya kira kalau ngisi pengajian tidur di sini. Enggak. Kalau ada tamu saya baru kesini, Bu. Jadi saya kesini ke pesantren itu sebulan sekali aja belum tentu. Kalau ada tamu penting, ya ustaz-ustaz nasional, tokoh-tokoh baru saya datang. Kalau enggak, saya nggak datang. Kenapa? Karena pesantrennya sudah jalan sendiri. Dan alhamdulillah santrinya sudah lulus angkatan 1. Ada yang melanjutkan pendidikan ke Mesir, ada yang melanjutkan pendidikan di kuliah lagi, ada yang macam-macam, ada yang keluar negeri, macam-macam. Mereka sudah pulang nanti akan jadi ulama-ulama besar. Masya Allah Bu, kita kebagian pahalanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, kita ini hamba Allah, ciptaannya Allah. Maka karena kita ini hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptaannya Allah, maka hanya Allah yang paling tahu tentang kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, siapa yang paling pas untuk kita. Ujian itu kadarnya seperti apa, yang tahu adalah yang menciptakan kita. Kita nggak tahu tentang diri kita. Kita nggak tahu kemampuan kita. Kita bilang ujianku berat, kata Allah, enggak, pahalamu berat. Kita bilang aku sedih nggak punya anak, kata Allah, justru aku paling tahu kamu tuh nggak bisa kalau punya anak. Aku tuh sedih karena nggak punya harta, karena aku tahu kamu nggak punya harta aja pelit, apalagi kamu punya harta. Aku paling tahu tentang kamu. Makanya Allah sering di dalam Quran mengatakan, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Aku maha tahu, kamu tidak tahu. Jangan sok tahu, kamu tuh nggak ngerti. Coba bayangkan, esmu masih ada, jual sana glodok. Kata kita apa? Itu amat sih, tapi memang caranya Allah. Ibu, betul bahwa GM itu salah, ya, itu nggak pantas. Ya, itu nggak pantas, itu dosa. Kenapa? Menghina orang di depan publik. Apa kata Nabi? Sibabul muslim fusukun wa qitaluhum kufrun. Mencaci, menghina muslim itu fasik. Tahu fasik? Itu perbuatan munafik, pelakunya fasik. Sudah? Tahu nggak hukuman bagi orang fasik? Fi darkil asfal minan nar. Di keraknya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu ada kerak. Kayak ibu masak nasi, itu ada namanya intip tuh, yang sering di Cirebon jadi oleh-oleh. Itu namanya intip, tuh keraknya nasi. Kalau keraknya nasi aja panas, ini keraknya neraka jahanam. Bayangkan, siapa mereka? Orang-orang munafik, fasik. Makanya nggak boleh mencaci orang, apalagi di depan publik. Tolong, bolong, apalagi jelek, apa kalau cantik. Kalau jelek jadi sinden, kalau cantik jadi lote. Itu mulu. Bu, hati-hati ibu. Makanya kami dai itu di depan itu ujian banget. Hati-hati. Doain saya Bu, jaga lisan. Ya, jaga lisan. Ini kalau cantik nih, jadi lote. Ibu tahu hukum menuduh seseorang itu pelacur. Itu namanya apa? Itu namanya kena had qazaf. Toh had qazaf. Had qazaf itu menuduh wanita baik-baik sebagai pelacur.
Itu kalau syariat Islam ada di Indonesia, itu wajib kalau nggak ada bukti ya. Ditanya nggak ada bukti dia bahwa dia pelacur, maaf, lonte itu kan pelacur. Berarti nuduh kan? Itu kalau nggak ada bukti, itu bisa dicambuk 40 kali cambuk, Bu. Nggak boleh nuduh wanita baik-baik sebagai pelacur. Tapi kita nggak bahas itu salah, enggak, udah itu salah. Tapi caranya Allah indah. Caranya Allah tuh indah, nggak ketebak oleh siapapun. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ternyata umroh total 14 kali, berarti setahun 4 bulan umroh terus. Bayangin. Udah, nggak cuma itu. Dr. Richard Lee ngasih rumah. Orang ada ngasih uang 1,5 miliar. Ada totalnya 1,5 miliar, ada yang 100, ada yang 200, macam-macam tuh. Total apa lagi? Dikasihin gerobak, dikasih modal. Apa artinya? Kita tidak tahu. Makanya ini nih kadang-kadang suka sombongnya luar biasa, sok tahu. Saya tuh sok tahu, Bu. Ini kan kosong pandemi, Bali ya. Tahun 2017 ini diwakafin. 2018 saya baru dapat surat, beresin segala macam. 2019 ya. Kalau nggak salah saya 2019 itu beliau wafat, ya. Nah 2020 mau dibangun, pandemi dong. Apa kata otak saya yang sok pinter ini? Ya, yang sok pinter ini apa katanya? Mati kita. Sampai kapan pandemi? Kan kita waktu itu nggak tahu ujungnya, Bu. Iya benar. Wah, gawat kita terhenti di pesantren. Kata kita, kata Allah justru pandemi itu banyak orang mati. Ketika banyak orang mati, buka WA, innalillahi, buka WA, akhirnya orang takut. Karena takut dan ingat mati, orang akhirnya banyak berwakaf. Ternyata selesai. Ibu tahu, di pandemi selesai 2 gedung dengan total nilai hampir 30 miliar. Masya Allah. Banyak. Berarti harus pandemi lagi gitu ya? Jangan jalan yang lain aja. Yang lain aja. Kita tuh nggak ngerti. Kita tuh nggak ngerti. Jadi jangan sok tahu tentang hidup kita. Ya, kita nggak ngerti ternyata tongkat Musa aja bingung itu tongkat bisa belah laut. Ibrahim aja nggak ngerti itu api menggelegak panas bisa jadi dingin kayak AC. Ismail aja nggak tahu tuh bayi ngetok-ngetok batu tiba-tiba keluar Zam-Zam. Maryam aja nggak tahu aku kurang apa ya Allah. Aku tuh sangat menjaga kehormatan. Boro-boro pegang laki-laki, boro-boro kholwat, ketemu laki aja enggak, di kamar terus. Hamil. Sendiri ya. Apa yang dikatakannya? Ya Allah, bagaimana ini hamil? Tenang, kata Allah. Ini caraku mengirimkan ruh untuk kemudian melahirkan Nabi baru, Nabi Isa alaihissalam, yang sejak bayi sudah bisa bicara. Dan dari Nabi itu dihormati, kemudian ibunya diabadikan nama ibunya di dalam Al-Quran, Quran surat Maryam. Bu, kita tuh nggak ngerti, jangan sok tahu. Enggak. Ini otak kita nih. Apalagi yang makin tinggi kuliahnya, Bu. Orang, Bu, maaf ya, saya udah ngalamin macam-macam tipe ustadz, ulama, makin tinggi ilmunya, ujiannya tuh sombong itu. Iya benar. Diingetin majalah, kamu tahu apa? Sombongnya, Bu. Ya, makanya ujian kesombongan itu tuh ujiannya, ya, iblis kemudian ketika kemudian dia di penduduk surga, apa kata Allah? Sujud kepada Adam. Sujud. Adam anak baru kemarin diciptain dari tanah. Lah gua penduduk aslinya surga. Gua diciptakan dari cahaya. Harus tunduk gitu sama anak baru kemarin. Tuh Bu, bayangkan sombongnya itu. Ya, jadi kita tuh nggak tahu, akal kita ini terbatas. Ibu, bagaimana saya tahu? Orang saya tiap hari setiap minggu saya ngisi di Fartunisa. Ya, ada foto-fotonya lengkap, buka aja Instagram Fartunisa. Dan saya masih langsing kayak dulu ya Pak ya. Cuma katanya lebih awet muda sekarang. Sama saya dulu dengan saya dulu sekarang. Lihat Teguh Wisnunya masih asli ada. Mana saya tahu? Mana saya tahu saya bisa bangun masjid di Jepang. Sekarang lagi dibangun, mohon doanya. Januari peletakan batu pertama, Agustus selesai masjidnya.
Mana saya tahu sekarang saya diminta bangun Islamic Center Indonesia pertama terbesar di benua Australia di Melbourne. Manalah saya tahu, Ibu? Mana saya tahu? Paham? Istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Sok tahunya kita itu loh. Kita tuh nggak ngerti. Makanya selalu kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, afrik alaina sabran. Ya Allah, berikan kepadaku, curahkan kepadaku sabar, sekuat-kuat kesabaran. Kenapa? Karena otak kita ini suka nggak sabar. Iya. Dagang nggak laku-laku, rasanya pingin mati. Nah, ya kan? Kerja nggak kaya-kaya, rasanya pingin bunuh diri. Kita tuh nggak tahu. Ibu saya, mana dia tahu punya anak kayak gini? Yang dia tahu, dia bersalah sama saya dan dia minta maaf. Kenapa? Maafkan mama ya nak. Mama dan papa pisah di saat kamu SD kelas 6. Coba tuh. Maafkan mama ya nak. Papamu akhirnya berumah tangga lagi, sedangkan mamamu jadi TKI ke Malaysia. Saya anak pembantu. Ibu saya jadi pembantu TKI di Malaysia. Coba TKI. Yang bawa anak izin ya diamankan. Saya kurang konsen kalau ada anak langsung teringat pulang. Ingin pulang main-main sama anak. Mana saya tahu, Bu? Ibu saya 10 tahun jadi pembantu rumah tangga. Di mana Ustaz? Kuala Lumpur. Ya, kami tinggal di Pandan Mewah. Kalau misalnya pernah tahu Pandan Mewah atau Ampang, ya, LRT Station Ampang tuh rumah saya di situ. Ibu saya pembantu rumah tangga, Bu. 10 tahun, 15 tahun, ibu saya punya bisnis di Jalan Ampang Street dekat KLCC, Masindo, masakan Indonesia. Itu restoran rame banget. Ibu saya tuh. Sampai akhirnya ibu saya sakit-sakitan, restoran yang kita jual tutup, tinggal bersama saya. Sampai akhirnya wafat di pelukan saya. Mana saya tahu? Nggak tahu, Ibu. Kita nih nggak tahu. Makanya ini kunci dari semua kunci. Mental illness itu awalnya apa? Sok tahunya itu. Ngerasa bahwa kalau suami resign mati gue nih, nggak bisa lagi mulain anak. Ngerasa kalau nanti kemudian ini pajak naik, kayaknya kita nggak ada rezeki lagi. Ngerasa nanti kalau pandemi gue nggak ada harapan lagi. Ngerasa nanti kalau maaf ya dipisah sama suami, dicerai, ditalak sama suami karena suami yang memang salah, kemudian ditalak dia, kemudian terdapat kiamat deh gue. Bu, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya kan? Ternyata ditalak oleh suami, ternyata menikah dengan Nabi. Istri Nabi ada yang seperti itu. Nggak tahu dia. Kalau tahu mendingan dari awal nggak usah nikah dulu, langsung sama Nabi. Lah memang jalan hidupnya harus begitu. Ya. Jadi kalau kita pasrah kepada Allah, wajar. Kenapa? Dialah Allah, Rabbunallah. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menghidupkan kita. Dari mulai kita segumpal darah di rahim ibu kita, tiba-tiba kemudian jadi manusia seperti sekarang. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, menangis, tertawa. Semuanya Allah yang ngasih. Kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak tahu. Ya, tapi kok gini-gini amat? Iya, karena kita maksain otak kita, makanya kita stres sendiri. Jadi mental illness itu sebenarnya itu adalah orang yang merasa dirinya bisa mengatur dirinya. Padahal dia lupa. Setiap sholat dia bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, milik Allah Rabbul Alamin. Terus ngapain tiap hari baca tapi nggak ngaku? Terus baca apa itu? Bukankah kita pada saat sholat, setiap sholat kita bilang, bahkan nggak sah sholat kita kalau nggak baca Al-Fatihah. Ihdina, hidayahkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi kok masih sok tahu ya? Udah dibilang minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi tetap aja sok tahu ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, apa yang membuat kita itu mentalnya sakit? Satu,
itu rasa sok tahu mencampakkan Allah dalam hidup kita. Allah yang mencipta kita, Allah yang menghidupkan kita, dan kepadanya lah pula kita kembali. Coba sekarang saya tanya, ada nggak yang nggak wafat? Ada ibu-ibu di sini? Saya yakin Ustadz saya nggak akan pernah wafat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena makhluk itu lawan dari al-khaliq. Namanya makhluk berarti apa? Berawal, berakhir. Yang tidak berawal, tidak berakhir, al-khaliq. Dia tidak berawal. Karena kalau dia berawal berarti ada yang berawali dong. Nggak jadi Tuhan. Kalau dia mengakhiri, ya berakhir. Berarti bukan Tuhan dong. Kalau Tuhan berarti apa? Nggak berakhir. Nggak ada Allah, nggak ada bisa mengawali, dan tidak ada yang bisa mengakhiri. Masya Allah. Maka karena kita itu dicipta Allah, hidup juga dari Allah. Coba Bu bayangkan, sekedip mata aja kalau Allah nggak izin, bisa tetangga depan rumah saya Bu dioperasi ke Singapura. Kenapa? Nggak bisa kedip. So, mangga, yuk kedip-kedip yuk. Nikmat ya? Nikmat. Siapa yang ngasih? Allah. Coba Allah bisa Bu dibawa ke rumah sakit Indonesia, nggak ada yang bisa. Akhirnya ke Singapura, tahu nak berapa? Hampir 300 juta. Nggak bisa kedip. Mandinya gimana Ustaz? Mandinya pakai kacamata renang, karena matanya gini terus. Perih itu. Perih Bu. Semenit kuat, coba sejam. Enggak kuat. Ini nggak kedip-kedip nih coba. Perih. Kering. Mandi gimana? Tidur gimana? Tidur dia, tapi matanya kebuka. Jadi mata hitamnya ke atas. Ya Allah. Dibawa ke rumah sakit, nggak lihat. Tahu kenapa? Cuma ada satu saraf aja, Oh. nggak fungsi. Itu yang dibenerin. Sarafnya kecil banget, halus banget, maha halus Ar-Rahman. Hanya sama Allah tuh mudah, cuma dikit doang. Nggak berfungsi. Ibu saya, jago masak, makanya punya restoran. Jago masak, udah jago masak, jago cari duit, suka makan. Ibu saya tuh, coba hanya sedikit. Saya nangis tuh waktu dokter saraf bilang, ibu saya stroke sebelah kiri. Udah wafat almarhum. Desember ini setahun ibu saya wafat. Nanti tanggal 26. Ya. Apa kata dokter? Saya tanya, dokter, apa masalahnya ya dokter? Ini Pak, maaf ya Pak ya. Ini otaknya ibu kita foto dari atas. Iya. Nah lihat, ini saraf semua jelas ya. Iya. Nah ini ada satu saraf, ditunjukin. Satu saraf ini pecah. Jadi pembuluhnya, bayangin, gitu sarafnya begitu banyak, itu kayak kabel. Di sini kita tuh, bagi Allah tuh gampang banget. Satu aja, tes gitu, pecah sih, tes gitu. Awalnya bengkak, terus pecah. Itu yang buat ibu tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Saya bilang, Ma, ayo Ma, semangat Ma, gerakkan tangan kirinya. Gerakkan. Ayo Ma, dipaksa otaknya kan nggak bisa, orang pecah gimana? Bayangin Bu, bukan patah, bukan, nggak patah, di sini doang ada kabel dikit aja. Gampang Bu, buat Allah, buat ibu tuh nggak bisa ngomong, bisa pelok. Bisa, makanya nikmat banget, nikmat, terima kasih ya Allah. Bisa Bu, buat Allah membuat ibu nggak bisa melihat matahari pagi besok, bisa. Balian nanti main ke Bandung, ajak ente kalau itu bisa, Gus ke Bandung, nanti main ke Bandung. Kami di Bandung punya pesantren tahfiz tunanetra. Main sampai jalan-jalan ke Bandung. Jangan sekarang musim hujan, nanti kalau udah normal main ke Bandung. Lihat pesantren kami di sana di Bandung. Santrinya 38 orang, semuanya tunanetra, tapi hafal Quran 30 juz, 114 surah. Ada yang buta sejak lahir Bu. Ada yang dibuang keluarganya nggak terima, ada yang diusir keluarganya karena buta, ada yang buta dewasa, ya, ada yang buta anak-anak lagi SD berebut sate sama adiknya. Hati-hati Bu, makanya anak-anak kita tuh kan nggak ngerti mereka. Colok satu, pecah bola matanya, satu pecah kan kena satu tuh. Akhirnya kemudian apa? Naik sepeda dia, kan kehilangan keseimbangan, nggak biasa, jatuh kena stang tuh.
Jadilah 2 bola mata nggak ada. Coba 1, 2, 3 gelap semuanya, tutup matanya, rasakan gak enaknya nggak bisa melihat, tutup matanya. Oke, buka handphonenya, tutup matanya, buka Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Bisa Bu? Enggak. Wah, saya mana tuh? Masya Allah. Dia tadi lebih sedih mana tuh? Lebih sedih pernah melihat. Kalau pernah melihat, dia pernah melihat objek. Iya. Kayak kita bisa melihat nih. Tiba-tiba. Kalau yang kecil, yang banyakkan apa? Dia dari kecil, dari lahir nggak pernah kenal. Contohnya siapa? Putri Aryani itu, yang sekarang juara dunia. Masya Allah, itu nggak pernah melihat ibu sejak lahir. Siapa lagi? Ya, Kaila tuh dari bayi nggak pernah melihat. Jadi mama nggak tahu ya. Maaf ya Bu, disuruh senyum aja mereka nggak tahu senyum. Karena senyum tuh gimana ya, senyumnya miring. Karena dia nggak tahu posisi senyum tuh gimana. Nikmatnya punya mata, sadar nggak sih? Mau dikasih saldo banyak tapi matanya buta? Mau dikasih saldo banyak tapi stroke? Berarti apa? Sehat lebih mahal dari Sakit. duit. Tapi kenapa kita selalu duit lagi? Sehat itu lebih dari duit loh. Nggak ada loh di antara kita yang mau ditransfer tapi dikasih stroke. Nggak ada. Main nanti Bu, biar ibu tahu rasanya nikmatnya bisa melihat Bu. 30 juz, ibu tahu 1 juz itu beratnya 1 kilo. Nih tebalnya segini, sejuz tunanetra. Quran Braille itu segini tebalnya Quran. 1 juz. 30 juz bawanya pakai pick up. 30 juz tuh. Beratnya 30 kilo. Ibu 30 juz masuk kantong, nggak hafal-hafal. Bayangkan itu. Apa harus buta dulu, maaf? Makanya kadang-kadang saya mikir, terus buat apa mata kita ini? Buka Facebook bisa setengah jam seharian, Instagram bisa seharian, buka Quran 5 menit aja udah. Ya Allah, mata Bu, ini jarang bersyukur di mata. Lidah, nanti Mbak Lia pulang dari rumah singgah pesantren tahfiz kami, mampir ke Mas mau pulang, mau arah Pasteur mau pulang, sebelah kiri ada rumah sakit Hermina, ada Jogja, nah sebelah kiri itu masuk ada rumah singgah Al-Fatih, itu saya yang diriin. Masuk ke sana, mampir itu anak-anak kecil, ada yang hidrosepalus, sekecil-kecil anak ibu di belakang, main di sana. Nih, kepalanya gede segede bantal. Gendong Bu, rasain gimana rasanya seorang ibu punya anak kepalanya segede bantal. Gendong Bu, gimana rasanya seorang anak kulitnya hitam semua. Kenapa? Kanker darah. Ya Allah. Banyak bersyukur Bu. Orang kalau banyak bersyukur hidupnya tenang, nikmat. Orang kalau nggak bersyukur tuh hidupnya capek. Bu, nanti gendong loh. Pas digendong loh kok agak bau ya Bu. Iya, karena dia lahir nggak punya anus. Jadi anusnya dibuat dari sini. Nah itu ada kantong plastik, makanya agak bau. Kenapa? Karena dia untuk dia aja nih lahir nggak punya anus. Dan saya baru tahu ternyata dibawa ke rumah sakit anusnya dibuat, dilubangi. Bukan cuma sekali, bisa 4-5 kali tuh dibuat sampai lubangnya itu kayak lubang kita normal. Sakit Ibu. Nggak punya anus tuh nggak enak. Coba Ibu, nggak BAB sehari gimana? Nggak BAB 2 hari. Ya, yang ibu udah tahu yang gimana rasanya kalau punya anaknya nggak BAB, cemas nggak? Ya Allah nak, andai sakitnya mama bisa pindahkan ke mama, pindahkan nak. Bu, saya pernah gendong anak saya tuh nggak bisa BAB, itu sedih Bu. Coba nggak bisa BAB 4 hari. Coba nggak bisa BAB seminggu. Itu maaf ya, kentut itu baunya luar biasa. Kenapa? Ya orang isinya kotoran semua. Udah lama. Itu kan harus dikeluarin. Gimana cara ngeluarin? Ya dibelah di sini. Nah, terus gimana dong? Anak itu dibuatlah anus buatan. Bersyukur Bu, tadi pagi enak banget duduk dong. Mereka gak bisa. Jarang kita tuh bersyukur. Qalilan ma tashkurun, kata Quran. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu tuh bersyukur, tau nggak? Kamu tuh nggak tahu syukur. Dulu belum nikah pingin punya suami, sekarang punya suami pingin pisah dari suami. Ada syukurnya tuh, orang capek hidupnya Ibu. Capek. Dulu pingin punya anak, sekarang punya anak dipukulin terus. Nah, terus buat apa dulu minta anak? Dulu pingin punya mobil,
sekarang punya mobil nggak pernah dipakai. Udah buat apa dulu minta? Capek hidup kita, Bu. Makanya main nanti Mbak Lia. Jadi MT Hortunisa harus nanti buat bareng sama saya. Nanti kita naik minibus gitu ya, atau naik bis berangkat dari Bintaro Jakarta, Bintaro Bandung berangkat pagi itu cuma 2 jam. Ya kan? Apalagi sekarang tol udah enak banget tuh, 2 jam. Kalau mau bareng-bareng naik bus ya 30 menit udah nyampe. Ibu buatin kopinya belum dingin udah nyampe Bandung. Ya, nanti asar udah bilang sama suami, asar gue udah pulang di rumah, tenang aja. Ingin ke Bandung sama Ustaz Fatih. Main Bu, bawa tisu yang banyak. Nangis ibu melihat anak-anak tuh, ya Allah Bu, ada yang kanker mulut di dalam bibirnya, lidahnya. Tadi ada daging tumbuh, dioperasi, ternyata itu kanker. Makin gede, jadi kayak bakso di dalam mulut. Di mana gitu? Ada yang kanker tulang tuh Bu, badannya habis, ya, tulang semua sudah, tinggal tulang ini. Nah, saya baru tahu kanker tulang tuh rupanya ngerembet, dia jalan. Kalau tidak dipotong, maka seluruh tubuh akan kanker. Berarti apa? Ya, kakinya dihilangin satu, potong satu, lepas satu kaki. Ya, saya sholat sama dia mengimami. Oh, saya sholat paling khusyuk. Saya rasa itu sholat paling khusyuk. Kenapa? Saya bisa berdiri, sementara dia duduk. Karena nggak ada kaki. Begitu saya sholat, nangis saya Bu. Saya bilang, ya Allah, kaki. Saya bilang, ini kaki berat banget melangkah ke masjid. Dia pingin kaki, pakai kaki palsu. Nggak bisa, orang putusnya dari ujung. Dari sini, dari sini kaki palsu. Dari ujung, dari pangkal. Nggak ada kakinya. Ibu bersyukur Bu. Dan bukan cuma itu, anak-anak di rumah singgah Fatih itu udahlah sakit berat, keluarganya miskin. Makanya saya bangunin rumah singgah. Rumah singgah itu gimana maksudnya Ustaz? Bu, misalnya dia kanker, dia mau kemo, jadwal kemo hari ini, kan seminggu 2 kali 3 kali kemo. Nah, terus 2 kali 3 kali tinggal di mana? Kalau ibu bisa, ada saudara di bawah Bandung, ibu bisa, ada hotel di Bandung, ada guest house di Bandung, Kalau orang miskin, kemana mereka Bu? Mereka tidur di pinggiran rumah sakit. Nah, itu kita tampung. Kita beliin rumah dari harta wakaf. Wakafnya dari mana? Umat. Ustaz Fatih, aku ikut wakaf. Selesai rumahnya Bu, main ke sana, rumahnya gede, nyaman, bersih, dan penyakitnya nggak menular. Jadi nggak usah takut. Gendong-gendong, pegang-pegang nggak apa-apa. Nanti pasti pegang-pegang jangan kaget ya. Pasti pegang ada yang cendol di kepala. Kenapa? Kanker otak. Ya Allah. Kanker otak Bu, ternyata di sini pasang selang. Miru, ya Allah, ibu punya anak ganteng, cakep, soleh, pinter, ayo dipukulin terus. Saya bilang, ya gimana anak gak bunuh diri, bunuh orang atuh. Kamu harus pinter kayak papa, kamu harus hebat kayak papa. Kamu, ya stres dia. Pulang sekolah, les piano, beres les piano, berenang, beres les berenang. Ya Allah, emang dia mesin Bu. Ibu juga pernah kecil dulu, gimana rasanya digituin sama orang tua? Tertekan lah, stres, depresi. Saya ustaz, saya dai, nggak saya paksa anak saya jadi saya Ibu. Biarkan dia dengan dunianya. Abang Alif dengan Alifnya, ya. Nggak terasa Mbak Lia, anak Mbak Lia mungkin juga udah pada selesai kuliah kali, udah lama nggak update saya. Anak saya baru mau kuliah tahun depan, ya kan? Nggak terasa. Tiba-tiba nanti Mbak Lia WA, Ustadz hadir ya pernikahan anak saya. Lah udah punya mantu. Bentar-bentar nanti Ustadz udah punya cucu. Nggak terasa Bu, anak saya udah mau kuliah. Terus saya bilang, kamu harus jadi kayak Abi. Enggak, biar dia dengan dunianya. Yang penting saya ingatkan kamu, yang penting soleh. Jadi dokter yang soleh. Jadi pengusaha yang soleh. Nggak harus semua kayak Abi. Tapi yang pasti dakwah itu wajib, udah. Nggak bisa kita paksa anak kita jadi kita. Mamahnya cum laude, anak harus cum laude. Kalau itu yang kami lakukan, anak-anak kami stres semua Bu. Kenapa? Umur saja tuh IPK-nya 4,0. Masya Allah. A semua Bu nilainya. Saya aja stres. Dia senyum-senyum, saya stres lihat angkanya. A semua. Dan dia kuliah itu lebih cepat. Jadi lulusnya lebih cepat. Coba bayangkan kalau Mustajab maksa ke anaknya, Mama itu pintar matematika. Nilai matematika anak saya 5 Ibu.
Kita masih senyum-senyum aja, nggak Masya apa-apa. Allah. Tapi hafalan Qurannya, ilmu sosialnya 9. Matematikanya 5, mirip kayak bapaknya. Terus gimana? Ya biarin, berarti dia anak sosial, bukan anak sains. Jangan dipaksa kayak emaknya jago sains. Udah biarkan. Sama ibu juga kalau dipaksa mau nggak? Enggak. Apalagi ibu dibanding-bandingin sama istri tetangga. Apa kata suami? Lihat tuh, Bu Lina sebelah tuh jago masak, bisa buat kue, bisa buat setrikahan, bisa buat semua bisa. Dibanding-bandingin ke ibu, sakit nggak ibu mentalnya? Ya sakit lah. Ya udah aja lu nikah sama si Lina. Nggak nikah sama gue dibanding-bandingin sama Bu Lina. Ya kan? Setiap orang ada kapasitas masing-masing, setiap orang punya mimpi masing-masing. Nggak mungkin Bu saya jadi Ustadz Hanan. Ustadz Hanan dengan gayanya, saya dengan gaya saya. Iya benar. Ustadz Hanan bangun pesantren di pinggir hutan, biarin terserah dia. Saya bangun di pusat kota. Ustadz Amanuddin bangunnya di pusat ujung dunia saja, di Bandung, masuk ke ya terserah beliau, itu hak beliau. Ustadz Agim mau dia berumah tangga lagi, tidak berumah, itu hak dia. Apa urusannya dengan saya? Saya tidak akan jadi orang lain. Ustadz Felix dengan caranya, saya dengan cara saya. Setiap orang punya khas. Kenapa? Coba semuanya sidik jarinya ke depan, semua jempolnya coba lihat ke depan. Oke, lihat jempolnya. Punya sidik jari? Punya. Sama kanan kiri? Beda. Kanan kiri temannya sama? Oke, dengan ibunya sama? Beda. Dengan anaknya sama? Beda. Walaupun kembar? Beda. Terus kita mau jadi sama orang gitu? Enggak. Kita stres sendiri. Iya memang sih Pak, dia jago masak, tapi dia nggak akan sesabar aku. Ngadepin kamu. Gitu. Emang sih Pak, dia jago masak, tapi nggak sepinter aku kan cari duit, dagang, coba iya sih. Nah, dia ngakuin. Iya Pak, memang dia jago masak, aku memang nggak pintar masak, dikit-dikit GoFood. Tapi Pak, aku pastikan aku lebih hebat daripada dia. Jangan disama-samain, setiap orang punya sidik jari beda. Maaf ya Bu ya, nih handphone saya nih kekunci nih, saya buka, cetrek, tuh buka. Sidik jari saya, anak saya gini-gini, nggak bisa. Istri saya gini-gini, nggak bisa, harus pakai sidik jari saya baru kebuka. Apa artinya? Setiap orang punya khas dicipta Allah, punya masalah berbeda, punya peluang berbeda, punya ujian berbeda, punya ajal berbeda, punya yaumil hisab juga nanti berbeda. Jadi jangan dari kita jadi orang lain. Itu yang buat tuh mental tuh illness, sakit jiwa. Tetangga beli Fortuner, kita masuk rumah sakit. Kenapa? Asam lambung naik. Kenapa kayak gitu? Kan bagus beli Fortuner baru. Enggak sih, aku stres aja Ustaz, soalnya di PNS golongan 3. Kok bisa Fortuner baru? Ibu, emang kenapa? Mungkin harta waris. Iya, mungkin hibah, hadiah dari suami. Justru aku tuh stres. Bagaimana suami bisa berikan? Kan suami PNS golongan 3. Dipikirin coba. Ngapain gitu? Ya kan? Ada ustadz nikah lagi, mau sama Bella, kayak mau sama siapa? Wih rame netizen. Emang kenapa sih? Saya stres. Emang nggak boleh ustadz nikah lagi? Boleh. Boleh. Terus kenapa anak ibu yang dinikahin? Bukan kan? Terus apa gitu loh? Ini ramenya. Ya Allah, saya bilang norak, tau nggak? Norak bener saya bilang. Kenapa? Apalagi yang komen ibu-ibu pengajian. Terus ngapain ngaji? Iya benar. Malah ibu bilang apa? Alhamdulillah kalau memang itu terjadi. Kenapa? Dia menikah dengan laki-laki yang benar. Iya kan? Iya. Bagus dia menikah. Kecuali maaf, na'udzubillah, Ustaz ketangkap. Ternyata baru kita bilang ya Allah Robbi, pada saya rajin ikut taklim beliau. Ya Allah mudah-mudahan. Itu pun masih ada doa untuk guru kita. Mau nikah sama Bella kayak mau Belly kayak mau Bobo kayak terserah apa sih? Gitu ya. Heboh banget. Emang kenapa? Ya nggak boleh itu kalau kemudian berzina, nampas harta orang, memaki orang, itu nggak boleh nikah. Kalau benar alhamdulillah, kalau nggak benar juga ya sudah, gitu kan? Jadi kita yang sakit gitu, kita yang stres, ya kan? Orang berangkat haji, kita yang meriang. Kenapa? Lo kok bisa berangkat haji? Lo ya rezeki orang beda-beda. Saya berangkat haji aja nggak keluar duit itu. Demi Allah nggak keluar duit, malah dikasih duit. Kok
Kok bisa? Itulah namanya rizki. Rizki itu minallah. Kita nggak ngerti caranya, kapan, di mana, sama siapa, kagak ngerti. Makanya saya balik lagi ke bab 1. Nggak tahu. Jangan sok tahu. Coba gimana ceritanya? Ceritanya gini, saya tuh belum haji karena uang haji saya udah saya tabung-tabung, ditelan sama sahabat saya sendiri. Pandemi, ditelepon nggak diangkat, di WA, di read doang. Datang ke rumahnya pindah. Mau saya polisiin teman sahabat. Kasihan nanti di balik penjara lumayan Ustaz, itu kalau dilaporkan 2 tahun dapat Ustaz, lumayan nih ngerasain 2 tahun di penjara. Nggak tega saya. Kasihan anak istrinya. Tapi nggak digituin, uang nggak balik. Sudahlah. Bismillah, ada Allah, minta terus ke Allah, terus ketuk pintu langit, tok 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 tok, nggak dibuka, tok 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 terus. Tiba-tiba ada yang telepon. Dapat kabar Ustaz belum haji, belum. Ya udah Ustaz berangkat aja sama umum. Iya Bu, insya Allah berangkat. Amin. Serius berangkat aja. Maksudnya pura-pura nggak tahu Bu. Maksudnya gimana? Ya udah berangkat, saya yang bayarin. Allah Bu, berangkat. Dan Masya Allah itu haji plus. Bukan plus lagi, plus. Dan hebatnya lagi, saya selama haji nggak pernah bimbing, nggak pernah ngapa-ngapain, full diminta Allah datang ke Baitullah hanya untuk jadi jamaah. Full Bu. Silahkan bermanja dengan Allah, puas-puas, ngadu puas-puas. Kenapa? Nggak boleh jadi pembimbing. Kalau jadi pembimbing capek. Harus bimbing ini, harus ini enggak dong. Silahkan. Ya, Masya Allah. Apa namanya? Pertolongan Allah. Allah yang paling tahu Bu. Saya minta-minta dari tahun ke-1 saya berdakwah. Siapa yang nggak pingin namanya Ustaz? Pasti haji. Belum tentu. Tahu nggak Ustaz Felix itu belum haji. Ada yang mau hajiin, pahalanya gede banget itu. Bayangin orang sehebat itu dihajiin. Silahkan. Ini saya kasih bocoran, jangan bilang-bilang tapi. Ada rekamannya. Belum haji itu. Kenapa? Sama saya kan korban juga. Kesahabat kita sama. Belum haji itu Bu. Masya Allah, bayangin kalau dapat pahala haji. Seorang soleh kayak beliau. Sudah? Nah, jadi akhirnya kemudian beliau itu belum haji, setiap ustadz belum haji. Saya minta dari tahun berapa? Dari tahun 1 saya pingin. Siapa yang nggak pingin? Gak usah kan ustadz, orang umum aja pingin Bu dengan haji. Haji itu kan rukunnya iman, rukunnya Islam, rukunnya Islam. Artinya apa? Itu yang namanya pilar, sholat, puasa, itu nggak sempurna rukunnya. Ibu bisa jomplang kalau ibu belum berangkat haji. Siapa yang nggak pingin haji? Tapi haji bayar reguler 40 tahun ngantrinya. Mau bayar reguler, 40 tahun ibu. Mau bayar plus, mau mantap 250 300 juta. Itu 5 tahun 7 tahun tuh. Ya kan? 5 tahun 7 tahun. Nah, mau furoda bisa deg-degan, ya, haji dakdikduk namanya. Kenapa? Kalau keluar visa, kalau enggak uangnya bisa hilang juga. Terus gimana dong? Ya sudahlah sabar. Masya Allah Bu, kapan doa saya dijabah? Di tahun ke-19 pernikahan. Bayangkan. Jadi kalau ibu sekarang doa belum dikasih, mungkin tahun besok, mungkin tahun lusa. Allah yang tahu. Jangan sok tahu. Saya minta anak pertama cepat, langsung dapat. Anak kedua 3.650 malam baru dikasih. Ya Allah, gitu. Aku udah periksa ke dokter. Bahan bakuku dengan bahan baku istriku nggak ada yang berubah, sama. Tapi kenapa tahun kedua nggak dikasih? Allah bilang udah diem, aku paling tahu. Minta lagi, nggak dikasih. 3 tahun, nggak dikasih. 4 tahun, nggak dikasih. 5 tahun, nggak dikasih. 6 tahun, Bu, 3.650 malam. Sampai saya hitung, kenapa? Karena 1 tahun 360 kali 10 3.650 malam. Minta terus dikasih. Berarti jaraknya yang nomor 1 SMA udah mau kuliah, yang nomor 2 baru kelas SD kelas 2. Bayangin kosong 10 tahun. Ustadz KB, Ustadz kok KB? Rugi Bu, Ustadz KB mah. Ustadz rata-rata anak yang 6, 8, 9 gitu lihat Ustadz. Masya Allah. Ya kan? Bukan mau saya. Minta rumah. Saya nggak mau riba-riba KPR, utang-utang ke bank. Nggak mau saya. Jadi gimana? Ngontrak.
Tahun 1 ngontrak, tahun 2 ngontrak, tahun 3 ngontrak, tahun 4 ngontrak. Apa enggak doa? Doa lah. Ya Allah, minta rumah enggak, minta rumah enggak, minta rumah enggak, minta rumah enggak. Tahun keberapa? Tahun ke-18 baru dikasih. Baru saya punya rumah sekarang. Bayangkan, artinya apa? Allah yang paling tahu di tahun berapa. Jadi akhirnya apa kalau kita tawakal? Tenang hati kita. Apa kata Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd? Ya, Ar-Ra'd bukan? Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tasmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan jadi tenang. Ya. Ar-Ra'd itu surah ke-13 ayat ke-28. Ya. Alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, wa tatmainnul qulubuhum, dan mereka akan diberikan ketenangan dalam hati jiwa mereka bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, 2 kali Allah ingatkan itu. Bizikrillah, langsung Allah lanjutkan ayatnya. Ala bizikrillah, hanya dengan, tidak ada yang lain berarti. Ala, tidak hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tasmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang. Oh, belum dikasih rumah, Allah tahu. Berarti memang belum sanggup sekarang mungkin ya. Dan ikhlas, enak bu hati itu. Lapang gitu. Belum dikasih mobil, mungkin nanti. Allah tahu kapan waktu yang pas buat saya punya mobil. Oh, belum dikasih anak, Allah tahu kapan waktu yang pas agar kami punya anak. Oh, belum gajinya naik, Allah tahu kapan waktu yang pas buat gajinya naik. Oh, belum dapat jodoh anak saya, usianya sudah 38 tahun. Mungkin Allah tahu kapan yang pas dan bersama siapa dia. Kita nggak tahu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, akan membuat jiwa kita tenang. Nah, mental illness itu bu, itu apa? Nggak tenang, ketakutan, gelisah, nggak bisa tidur, cemas, rungsing hidupnya. Kenapa? Jiwanya sakit. Kan tubuh kita ini ada 2 bu, fisik dan mental, jiwa dan raga. Bu, hati-hati loh di luar sana. Banyak orang fisiknya sehat, tapi mentalnya nggak sehat. Buka layar, live, joget-joget sendiri, itu jiwanya nggak sehat. Kalau orang sehat nggak mau kayak gitu. Malu ya bu, malu benar. Dia hanya joget dia depan anak-anaknya, depan suaminya, nggak mau, apalagi di live, nggak mau. Ya, malu bu. Ya, meminta-minta itu jiwanya sakit. Betul kata Ustaz Felix, saya cuma khawatir fenomena tukang es ini akan menyebabkan akan banyak tukang es bermuncul. Benar bu, besok ada kajian ratusan tukang es datang, semua minta. Jadi kita nyorotin bukan GM-nya, tapi perbuatan ini buat orang jadi mental, borong dong, kebiasaan. Bukan kita nggak mau ngasih, itu pelit urusan lain. Tapi faktanya Pak, kalau orang sering dibantu, mentalnya itu dulu. Bu, mental. Lihat. Contoh seorang sahabat super kaya, triliuner, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini triliuner, ibu. Begitu kemudian Mekah membencinya, dia diusir, suruh ikut sama Nabi ke Madinah. Dia jalan kaki cuma bawa baju di badannya, sama ontanya. Bayangkan. 3 minggu lebih baru sampai Madinah. Sampai Madinah ketemu dengan Sa'ad bin Rabi, orang terkaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi nggak tahu dia ngomong sama siapa. Dia bilang gini, selamat datang saudaraku Abdurrahman bin Auf, senang bisa mengenalmu. Dia nggak tahu juga, dia orang kaya. Apa katanya? Selamat datang di Madinah. Engkau lihat itu ada pohon kurma. Sepanjang matamu, sejauh matamu melihat itu pohon kurma semuanya. Itu aku akan hadiahkan untukmu. Pilih pohon kurma yang mana, sektor yang mana. Lihat bu, mental kalau udah kaya beda. Kalau kita kira-kira mau banyak semua. kita tanya yang paling banyak buahnya, yang paling mahal. Mental bu, beda mental tuh. Mentalnya kaya. Apa kata dia?
maaf saudaraku, aku nggak butuh itu. Terus apa yang bisa? Kamu baru datang loh dari Mekah, kan itu muhajirin, ini ansor orang Madinah. Luar biasa bu, orang Madinah tuh baik-baik memang. Apa katanya? Atau kau butuh istri? Aku punya 4 istri. Coba lihat, ibu-ibu stres lagi. Aku punya 4 istri. Apa katanya? Aku ceraikan 1 yang kau pilih untukmu wahai saudaraku. Bayang maksudnya apa? Ya itu mungkin hanya sekedar basa-basi, tapi luar biasa gitu loh. Sampai segitunya sayangnya sama saudaranya. Baru kenal loh bu. Mental loh, mentalnya ngasih aja gitu. Bukan mental ngemis. Terus apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf bilang apa? Bukan itu juga yang aku minta wahai saudaraku. Terus apa? Apa? Cerita. Aku cuma butuh pasar. Tunjukkan aku di mana pasar. Karena memang Abdurrahman bin Auf ini triliuner itu. Sayangnya zaman dulu mas sekarang itu kan beda. Kalau sekarang mungkin dia udah pakai mobil 2 pintu, ya kelihatan dari jam tangannya harga ratusan juta, ya kan? Kelihatan kacamatanya mahal. Dulu kan uang kan gelondong-gelondong emas, kan repot kalau bawa emas tuh. Jadi nggak dibawa apa-apa, semua aset ditinggal di Mekah. Cuma bawa baju sama nih mental. Apa katanya? Tunjukkan aku di mana pasar. Bu, ditunjukkan sama Sa'ad bin Rabi pasar kurang dari 3 tahun. Dia orang nomor 1 terkaya di Madinah. Setengah penduduk Madinah berhutang sama Abdurrahman bin Auf. Bayangin, setengah orang ditaruh hutang sama ibu gimana kira-kira? Jadi ibu kalau jalan pagi ke Bulu Fat tinggal pilih, gimana ya pinjam kemarin? Bayangin bu, ketemu Mbak Lia gitu ya, ketemu siapa? Pokoknya orang Bintaro, udah transfer belum gitu? Bayangin kayaknya, setengah orang Bintaro utang sama dia. Setengah penduduk Madinah hutang, bu, seperempatnya diputihkannya, seperempat lagi dihibahkannya. Masya Allah. Mental. Tahu kenapa? Karena dia pengusaha, udah biasa badan, uang semua boleh tinggal, tapi mental tetap dibawa. Mental kaya bisa buat orang kaya, mental miskin bisa buat orang jadi miskin. Makanya kenapa ada pertanyaan yang miskin makin miskin? Kenapa yang kaya makin kaya? Mental dulu. Mental dulu. Maaf ya bu, saya bukan bilang saya mental bagus, enggak. Saya cuma bilang pak, dulu tanah ini diwakafkan 5.000. Terus bapaknya bilang, nanti Ustadz kalau dari Bogor ke Bintaro gimana? Saya bilang, ya gampang ya, Bogor ke Bintaro kan ya tinggal jalan aja. Jangan. Berarti kan kalau didirikan pesantren kan berarti kiainya kan Ustadz Fatih. Iya. Ambil 200 meter. 300 meter boleh, 200 meter buat Ustadz Fatih, buat rumah di sini. Jadi kalau ada apa-apa, tadi yang kata Mbak Lia, ya bisa di sini rumah ya, ada rumah saya di sini, gitu. Jadi kan masa dari 5.000 berarti kan cuma 4.700, masih gede loh bu. Apa kata saya bu? Terima kasih. Dulu wakafnya mau 5.000. Terus? Jadi gimana nanti? Ya bolak-balik Bogor. Terus kalau mau nginep di sini, kan ada kamar tamu. Loh, kalau ada tamunya, kan ada Santika. Ada Santika di Bintaro ya. Saya di Santika. Tanya tim saya. Gak punya kamar saya di sini. Bukan haji mumpung gitu. Oh Bintaro, lumayan bu. 1 meter 20 juta dikasih 300 meter 6 miliar tanahnya doang. Lumayan buat anak istri saya. Apa saya bilang? Terima kasih pak. Dulu ingat saya wakafnya. Dan itu yang terjadi kan? Dengan seorang ustadz akhirnya berantem kan? Istri bilang apa? Enggak, ini tanah wakaf keluarga. Enggak bisa. Dulu wakafnya 1 begini sama masjid-masjidnya. Enggak. Ribut di pengadilan. Kita nggak mau. Istri saya juga nggak mau. Mental ibu. Jadi saya bilang apa? Enggak Nabi. Serahin aja. Enggak. Terus kalau kita datang ke Bintaro, yang nginep di kamar. Tanya tuh tim saya. Kalau kamar saya, kalau ada tamu gimana? Ya ini ibu kadang-kadang saya tidur di sini pakai bantal. Selesai. Nikmat ini di sini. Ya kan? Itu mental, makanya mental itu kenapa sehat? Karena mentalnya diinstal sama Islam, sama iman. Jadi nggak pernah berharap sama manusia, berharapnya sama Allah. Ya kan? Bismillah. Ibu-ibu yang disayang Allah, bagaimana obat dalam perbaikan mental ini? Tidak ada yang lain. Pertanyaan saya, apa yang membuat Abdurrahman hebat seperti itu? Bin Auf. Al-Quran. Apa yang membuat Sa'ad bin Rabi jadi seperti itu? Aku punya lahan sejauh matamu memandang, pohon kurma. Oh, kurma Madinah kan kurma terbaik. Ambil untukmu saudaraku. Apa yang membuat mentalnya begitu?
Quran, Bu. Apa yang membuat mental para sahabat Ansor Muhajirin saling bantu, saling tolong menolong, saling memberi? Apa yang membuat mental mereka kuat? Padahal mereka ninggalin harta, ninggalin istri, ninggalin anak. Bahkan banyak sahabat itu yang dia bercerai dengan istrinya karena istrinya tetap dengan agama lamanya. Ditinggal. Apa yang membuat mentalnya kuat? Become stronger. Quran, Bu. Nah, sayangnya kita, pertanyaan saya tolong jawab. Quran dulu mereka dengan Quran sekarang berapa juz Quran dulu? 30 juz. Quran sekarang 30 juz. Berapa surah Quran dulu? 114. Berapa juz Quran sekarang? 30 juz. 114 surah. Apa yang berubah? Tidak ada. Siapa yang berubah? Manusia. Kitanya yang berubah. Orang dulu diinstal Quran diamalin. Orang sekarang diinstal Quran, di-uninstall sama dia. Tahu uninstall? Iya. Ini dicabut lagi. Mau gimana mau pakai aplikasi, orang yang udah hapus. Nah, berarti apa PR kita sekarang nih? PR kita sekarang menginstal Quran dalam diri kita. Bukan cuma baca, fahami, pelajari, ajarkan, hafalkan, fahami, amalkan, perjuangkan. Itu insya Allah. Kalau Quran yang akan masuk ke dalam otak kita, izin saya tuang nih air gelas. Yang keluar air, saya tuang yang tumpah air merah, betul ya, air putih ya. Kalau isinya kopi, saya tuang yang keluar kopi. Kalau isinya comberan, yang saya tuang keluar isi kepala manusia. Akan menentukan tingkah lakunya. Makanya kalau kita lihat tingkah laku orang, begitulah isi kepalanya. Jadi gak usah lihat, maaf ya Bu, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, itu gak ngaruh buat saya. Cuma saya pengen melihat kamu gimana, kamu tingkah lakumu gimana. Ada. Ya, maka Bu, kalau mau lihat orang apa, lihat tingkah lakunya. Karena pertanyaan saya, tingkah laku itu apa? Ya, tergantung isinya. Makanya ngomong golodok, ya itu isinya. Ya, ngomong lonte, itu isi kepalanya gitu. Kalau gini, Masya Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ya isinya itu. Jadi makanya nggak gampang lihat orang, lihat aja yang keluar dari teko. Kalau isinya comberan, lo kok comberan? Lo pasti isinya comberan. Bu, mungkin nggak isinya susu yang keluar comberan? Masa isinya susu keluar comberan? Ibu bilang ini tanda-tanda akhir zaman nih. Nggak mungkin. Maka manusia juga gampang, Bu. Saya kalau melihat orang, lihat aja perbuatannya, mencerminkan begitu orang. Udah nggak bisa bohong gitu. Jadi kita apa ya Bu? Kalau bahasa kita jadi tahu aja gitu. Oh gitu. Cukup tahu. Cukup tahu. Ternyata begitu. Iya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu tergantung pemahaman. Dulu saya itu nggak suka sama orang berhijab. Tapi karena saya ngaji berubah pemahaman saya. Saya suka dengan orang berhijab. Dulu saya nggak suka yang namanya, saya suka dulu yang namanya pinjam ada bunga, ada riba. Begitu ngaji saya nggak suka. Berarti suka nggak suka itu di otak, di pemahaman. Itu yang merubah apa? Yang merubah ilmu. Ilmu dapat dari mana? Majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu penting. Coba sekarang saya tanya, apa beda Dewi Sandra dulu dengan Dewi Sandra sekarang? Nggak ada, memang tetap aja gitu Dewi. Cuma apa yang berbeda? Tampilannya. Tingkah lakunya, bukan cuma penampilan, tingkah lakunya. Coba yang diuploadnya apa sekarang? Kajian. Apa? Ada konser enggak? Dulu mah saya punya konser. Ya kan? Siapa lagi misalnya? Tadi Bella itu umroh pertamanya bareng sama saya. 2015 belum pakai nutup aurat, saya dekat, dia mau ngaji, ya kan? Kemudian dia bilang saya ingin umroh Pak Ustadz. Umroh saya, istri saya, Bella sama kakaknya, umroh bareng. Apa doa dia pertama kali di depan multazam? Berhijab. Ya Allah, aku ingin berhijab. Pulang berhijab. Coba lihat sekarang. Semua uploadannya, semua terkait dengan keimanan. Itu kan teko yang tuh, kelihatan Bu, itu isi kepala. Ya, jadi apa yang berubah dari Felixio? Cuma satu. Dulu itu gondrong segini, sekarang itu botak. Emang sengaja dibuat begitu. Karena dulu gondrong Bu, ketemu saya pertama segini rambutnya, belah tengah. Mata sipit tetap sipit juga.
nggak pakai kacamata dulu, sekarang juga nggak pakai kacamata. Sama, yang berbeda apa Ustaz? Yang berbeda gondrong. Yang berbeda apa? Pemahaman Islam. Dulu apa kata dia? Bullshit banget Tuhan. Lo nggak percaya Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, kenapa dia nggak nampakin wujud fisiknya? Kalau memang Tuhan ada, kenapa orang-orang Palestina nggak ditolong sama dia? Lu kira surga tuh benar? Surga tuh bohong. Surga itu cuma supaya orang berbuat baik. Neraka tuh supaya orang takut berbuat sehingga orang jadi jahat, nggak mau jahat. Apa tuh Quran buatan bangsa Arab tahun 2002 tahun sekarang coba lihat. Justru dia ngajak orang ke Quran. Iya. Apa yang berubah dari Ustadz Hari Mukti? Ya kan? Mik pegang lompat. Ada kamu masih ingat? Yang ketahuan berarti ketahuan umurnya ya. Di lintas melawai. Wah, Masya Allah Bu, itu Mik tuh kalau konser bisa terbang. Wah, bisa lompat. Hari Mukti siapa yang nggak kenal? Rocker hebat di zamannya. Terakhir gimana? Pakai sorban Bu, pakai jenggot, kajian, ceramah. Wafatnya, wafat lagi ngisi kajian, mau berangkat kajian. Masya Allah. Apa yang berubah? Kajian Pemahamannya. Nah, pemahaman itulah Quran. Islam. Jadi yang berubah itu pemahamannya. Maka bagaimana agar mental illness kita nggak ada? Isinya yang dirubah. Satu, bertemanlah dengan teman-teman yang positif. Yang kedua, ceritalah ilmu. Yang ketiga, mohonlah ampunan pada Allah, mohonlah bimbingan pada Allah agar hati kita tenang. Seringlah zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah Quran karena Al-Quran juga disebut dengan az-zikr. Az-zikr itu artinya Al-Quran. Artinya apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran, kamilah yang menjaganya. Jadi apa jalan kita supaya mental illness-nya sembuh? Quran. Ibu, kalau saya nggak ngaji, saya bisa gila. Kenapa gila? Lah, saya ditinggalin orang tua. Bapak ibu saya pisah. Bapak saya nikah lagi. Ibu saya jadi TKI. Saya SMP nggak pernah sama orang tua. SMA nggak sama orang tua. Kuliah juga nggak sama orang tua. Tiba-tiba udah wisuda, bapak ibu saya nggak mau foto bersama. Bu sakit itu, saya bilang ayo ma sini ada bapak. Enggak, bapak mau aja duluan foto. Oh, nggak mau sebelah. Makanya saya tuh dulu nggak suggest lah buat ibu untuk pisah aja masuk dulu Bu, jangan Bu, korbannya kami. Iya. Anak. Sakit loh anak broken home tuh. Ya udah itu wisuda tuh, udah ibu saya foto, bapak saya lari. Mending itu pas akad nikah lebih seru lagi. Tamu datang kan, assalamualaikum Ustaz, selamat. Bapak yang mana? Oh sebentar ya, pura-pura. Kayaknya tadi keluar deh. Padahal apa ibu saya di sini, bapak saya nggak mau. Oh. Ya, pas ibu bapaknya ada, oh Ustaz, ibu mana? Kok ada bapak dong? Ibu saya kayaknya ke toilet tadi. Ibu saya nggak mau selagi ada bapak saya. Seling-selingan. Dan terus berlalu sampai menjelang ajal, baru ibu dan bapak saya saling memaafkan, baru ibu saya bisa wafat dengan tenang. Masya Allah. Akhirnya baikkan. Ya enak, ya sedih gitu loh. Ya sampai sebegitunya kita tuh ya kalau udah marah sama orang, kecewa sama orang, dendam sama orang tuh bisa sampai dibawa mati. Makanya alhamdulillah ibu saya akhirnya memaafkan, dan begitu ibu saya memaafkan, bapak saya keluar dari ICU, langsung saya dipanggil sama dokter. Pak Ustadz jangan jauh-jauh ya, ibu koma. Pak Ustadz, Allahu Akbar. Kapan? Pas ibu bapak saya keluar dari kamar. Artinya apa? Ibu saya sudah memaafkan. Ternyata memaafkan itu membuat Lega. bersih semuanya. Udah ya kita saling maafin ya. Anak kita udah segede ini. Ya Bu, bayangin Bu, saya sekarang 45 tahun, berarti sekitar hampir 34 tahun saya nggak pernah bersama orang tua. Kalau mau mental sakit, saya sakit mental Ibu. Saya paling benci bapak. Kenapa? Semoga Allah ampuni bapak saya. Bapak saya itu KDRT. Makanya saya ngamuk banget kan kemarin buat video. Ada laki-laki mukul istrinya sampai diinjek-injek. Ngamuk banget, saya sengamuk-ngamuknya. Karena itu pemandangan saya tiap hari. Sakit Ibu melihat bapak mukulin ibu tuh nggak enak. Saya benci bapak. Siapa yang membuat saya sekarang jadi sayang banget sama bapak? Quran. Kapan? Ketika saya mengkaji. Ya Allah, Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dengan ayahnya, Nabi Ibrahim dengan Ismail,
Nabi Isa, Nabi Nuh dengan anaknya. Oh, bapak sama anak. Oh, berarti bapak sama anak tuh kuat banget hubungannya ya. Ya Allah, bapak sama anak. Waduh, anak-anak sekarang benci sama bapak. Kemarin tuh seorang anak menghabisi nyawa ibunya. Kenapa? Karena nggak jadi beli RX King. Ya. Emaknya janji kalau kamu nilai bagus, mama beliin RX King. Ternyata bagus nilainya, nggak dibeliin mamanya. Ditusuk 17 kali tusuk. Itu kenapa? Karena otaknya isinya itu, bukan Quran. Kalau anak Quran nggak mungkin kayak gitu. Enggak? Kalau yang terjadi lagi, baru lagi kejadian suami bunuh anaknya, bunuh istrinya. Setelah mati dua-duanya dia lihat dia stres, akhirnya dia juga bunuh diri. Ya, kemarin lagi terjadi gara-gara pinjol. Pinjol itu kan riba. Ya kan? Riba itu wah udah pasti buat orang sengsara. Akhirnya gimana? Akhirnya dia bunuh anaknya, minum satu, minum racun, minum dua, minum racun, yang ketiga minum racun. Udah menggelegak tuh anak, udah pada gelinding-gelinding pada keracunan. Ya fitrahnya ibu, akhirnya ibunya minum racun juga. Meninggal 4 orang. Pinjol. Ya. Jadi apa yang membuat kita itu hidupnya tenang? Quran. Karena Quran itu diturunkan. Itu untuk Allah tuh ciptain kita. Allah ciptaan kita. Allah tidak ciptakan penenang buat kita, penjaga. Gitu. Dan kepadanya lah kita kembali. Jadi kita diturunkan, Allah diciptakan, Allah juga ciptakan kita. Allah juga ciptakan aturan buat kita. Jadi bukan gini bu, diciptain terus aturannya bebas. Enggak. Ya, jangan kalah sama Samsung. Samsung nyiptain aja ada namanya apa? Toko perbaikannya apa namanya? Service centernya aja ada. Masa Allah ciptakan manusia tapi Allah nggak punya software untuk perbaikan? Ini aja mau diinstal terus, update lagi, install lagi, iOS-nya diinstal lagi. Masa kita nggak install sama Quran? Ya, Bismillah ya Bu, mulai hari ini. Nah itulah kenapa kita buat acara ini, gitu. Dan pembicaranya bukan satu. Dan ini pembicara-pembicara terbaik. Siapa yang gak kenal Pak Ari Ginanjar? Satu-satu yang punya gedung di SQ, lafaznya Allah di atas itu. Kayak Bisi Matupang, mondar mandir kita lihat kalau malam kelihatan banget. Beliau akan menginstal kita, bayangin energinya. Kedua, Prof. Safi Antonio, siapa yang gak kenal? Seluruh bank syariah itu yang buat dia. Bayangin tuh, beliau tuh Profesor Safi Antonio. Dulunya apa? Cina. Bapaknya sampai sekarang, usia bapaknya 92 tahun, pendeta Buddha. Ibunya masuk Islam, tapi nggak lama setelah masuk Islam, sholat subuh, sujud, meninggal lagi sujud. Nah sekarang pakar ekonomi syariah, Prof. Safi Antonio, Felix Xiao, ya, Bunda Tere, terus juga siapa? Irana Handono, ya itu rata-rata Cina masuk Islam, sama kayak Prof. Yusuf Hamka juga kan, Insya Allah ya. Ada Ustaz Faris Beki, kalau udah ngisi enak banget Ustaz Faris ya. Ada lagi Masya Allah Pak Jamil Azrain yang bisa buat nangis-nangisnya dan bisa ngakak sengakak-ngakaknya. Ada Mas Dude Herlino Maisi dan ada Bunda Lewisman. Jadi ini perpaduan yang lengkap banget untuk kita hadir. Dan di kota Casablanca, jadi anak-anak bisa main ke mall, emaknya bisa belajar. Sama siapa? Sama suaminya. Jadi kalau pulang bisa become stronger, bisa kuat kita ya ngadepin hidup ini ya. Bismillah, suamiku, istriku kita kuat ya. Ya, hadir ya. Tapi Ustaz ada tiketnya. Giliran beli tas nggak bilang mahal. Beli sepatu nggak mahal, Bu. Tiketnya tahu nggak? Tiketnya itu dikumpulin buat apa? Buat pembebasan buta aksara Quran. Ya, buat program Indonesia bisa baca Quran. Mohon doa ya Bu ya. Tim saya sekarang terkurung di Enggano, nih Sumatera, bawah ini Bengkulu, nih Enggano di sini. Nggak bisa pulang. Udah seminggu lebih. Mohon doanya. Kenapa? Karena kami punya program Indonesia bisa baca Quran terbang ke Enggano. Ternyata begitu pulang badai lautannya, karena dari Bengkulu ke Enggano itu 15 jam naik kapal laut. Nah jadi terkurung di sini, bukan cuma terkurung, yang seremnya apa? Listrik mati. Dan kemarin gempa kan? Enggano itu gempa, saya udah deg-degan ya Allah, Robbi udah mati lampu, gempa pulau kecil lagi, ya Allah tolong tim kami ya Allah. Alhamdulillah nih 2 udah bisa terbang naik pesawat, naik Susi Air. Tinggal 4 lagi masih ada di sana. Ini ya Allah, Ibu bayangin di pulau kecil terperangkap nggak bisa keluar, Masya Allah. Itu nggak bisa tidur, tahu-tahu tidur tiba-tiba air naik setinggi pohon.
serem Bu. Ya, tapi apa yang membuat mereka kuat dan happy dan tenang? Al-Quran, tenang ada Quran. Ya, Bismillah, hadir ya nanti di kota Casablanca, Insya Allah. Itu mungkin silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah jazakallah khairan. Panjang sekali ya ilmu yang kita dapat hari ini ya Bun. Selain mental illness juga nabok-nabok nggak sih? Nabok-nabok diri sendiri insyaallah. Semoga kalau di sini kita langsung bangun hap gitu ya, langsung ingat Al-Quran, langsung ingat positive thinking begitu ya, insyaallah. Jadi kita buka pertanyaan ya Ustaz mungkin untuk 3 pertanyaan dulu. Oke, 1 2. Oke, dua pertanyaan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khair untuk ilmunya. Jadi saya juga baru belajar kajian ini baru-baru bulan ini ya. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau sebagai ibu nih Ustaz. Jadi kalau ibu itu kan emosinya naik turun ya. Mentalnya tentu selalu diuji setiap saat gitu ya. Nah itu bagaimana? Apakah kita harus menyetel murotal terus gitu setiap hari atau bagaimana gitu Ustaz yang baik gitu untuk seorang ibu? Ya. Pertanyaannya bagus banget, relate ibu-ibu. Ya, ibu itu hebat Bu. Sama kayak ibu saya. Ya, ujian dari suaminya, ujian dari maaf nafkah, ujian dari anak, ujian dari mertua, ujian dari keluarga. Jadi ujian itu begini, atas, bawah, tengah, semua penjuru. Makanya yang paling kuat, yang paling hebat itu ibu. Itulah kenapa Allah kasih surga itu di bawah telapak kakinya. Apa artinya? Artinya spesial seorang ibu sampai surga itu di bawah telapak kaki. Bayangin Bu, surga itu harusnya di mana? Di atas. Kenapa surga sampai di bawah telapak kakinya? Artinya apa? Anak mau dapat surga ya tunduk sama ibumu, nah sujud. Bu, ibu saya di ICU 13 hari, saya nungguin. Semua jadwal saya batalin. Tiap hari saya baca Quran di pinggir ibu saya. Bahkan ibu saya sampai meninggal itu pas di pelukan saya. Terakhir itu saya mencoba la ilaha illallah sampai meninggal. Saya yang mandiin, saya yang kafanin, saya jadi imam. Kata teman-teman, ya Allah Ustaz, bahagianya ibunda Ustaz, seluruh pahalanya Ustaz balik buat ibu. Ibu Bu, jangan main-main sama ibu. Doa yang tidak ditolak Allah itu doa tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doa ibu untuk anaknya. Makanya hebat ibu. Bukan cuma itu. Ibu-ibu tahu nggak? Itu dari ibu sama anak ya. Sekarang sekarang istri ke suami, tahu nggak? Kami jihad fisabilillah itu harus tempur perang, kehilangan nyawa, kehilangan kepala, kehilangan badan. Mak nggak? Apa? Berpuasa, sholat, jaga kehormatan, taat sama suaminya. Apa kata Nabi? Gak usah jihad. Kenapa? Dia bisa masuk surga dari pintu manapun dia mau. Bu, kalau ibu masuk pesantren ini tadi dari pintu mana? Pintu depan. Kalau saya masuk ini dari mana? Dari mana aja. Kenapa? Orang saya yang punya. Iya nggak? Itu Kang Jami. Kang Jami, saya ingin masuk dari atas. Boleh Ustaz? Boleh. Ingin dari pintu sana? Silahkan Ustaz. Mana boleh dicegah? Orang saya yang punya pintunya. Paham Bu? Ibu masuk surga dari pintu manapun. Artinya apa? Kata Allah, silahkan masuk. Artinya apa? Gak ada halangan buat ibu masuk surga. Makanya ujian seorang ibu hebat. Udahlah suami ninggalin saya Ustaz. Siapa contohnya? Bunda Siti Hajar. Ya. Dia nikahi saya Ustaz. Kalau Bunda Siti Hajar hidup tuh ikut taklim, dia curhat. Apa katanya? Dulu dia ingin punya anak, dia nikah sama istri pertama, namanya Sarah. Siti Sarah, nggak dapat anak. Pengen punya keturunan, nikah lagi, dapat
Ismail udah dapat anak laki-laki lagi sesuai dengan harapannya, ditinggal dong Ustaz. Kalau mau mental illness, Siti Hajar tuh mental illness, sakit itu. Tersakiti. Apa kata Bunda Siti Hajar? Ibrahim itu sambil gendong Ismail tuh gendong. Ibrahim, dulu kamu pingin punya anak dari rahimku. Sekarang aku sudah melahirkan anak laki-laki yang kau minta. Sekarang kau tiba-tiba pergi berdakwah ke Palestina. Diam aja Ibrahim. Ditanya lagi, Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku? Nggak dijawab. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Tuh, begitu ini perintah Allah, Ibrahim balik badan. Apa kata Ibrahim? Wahai istriku, ya, aku pergi karena perintah Allah. Lihat jawaban Bu, istri yang hebat Bu. Makanya istri, lagi-lagi istri. Apa kata dia? Bunda Siti Hajar, pergilah wahai suamiku. Jika itu perintah Allah, lakukanlah. Allah akan menjagamu seperti Allah pun menjaga kami di sini. Tapi lihat ibu yang hebat. Bu, ditaruhnya bayi itu sofa Marwah. Sofa, lihat di atas gunung, kering, kerontang, gak ada air, gak ada rest area, gak ada mall, gak ada GoFood. Oke, turun lagi Bu, lari lagi Marwah, kering, gak ada. Ya Allah Bu, gak ditinggalin ATM, gak ditinggalin BPKB. Siapa itu? Mak saya Bu, pisah sama bapak, udah aja gitu. Semoga Allah ampuni ayah saya. Ditinggal. Apa kata ibu saya? Maaf ya Mak, Mama harus sofa Marwah. Kalau bahasa kita sekarang tuh, Mama harus sofa Marwah. Kemana Mak? Ke Malaysia Nak. Kenapa jauh? Di sana gaji gede Nak. Aku sama siapa? Ini orangnya nih, tuh yang di tengah itu. Aku sama siapa? Kamu sama Wah ya, hebat. Ditinggal saya Bu, dititipkan ke keluarga. Ibu saya jadi TKI. Ibu saya ngapain di sana? Sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah. Kenapa? Karena suami, gak ada nafkah, gak ada kasih sayang, gak ada pelukan, gak ada ciuman. Bayangkan berapa puluh tahun ibu saya merasakan itu. Tapi apa? Bayi kecil itu kelaparan. Air keluar. Ya Allah anakku, Zam-Zam. Bu, Mekah sekarang itu bisa kayak gitu. Bandara paling sibuk Mekah, hotel paling capek Mekah. Ibu yang pernah umrah coba, ibu mikir nggak? Ibu keluar itu ada 1.000 lagi masuk, keluar lagi, masuk lagi, tiap hari, tiap detik. Zam-Zam. Masya Allah, tuh sekarang dari situ. Ini orangnya. Ibu saya sudah wafat, air Zam-Zamnya udah ngalir ibu. Dan ibu saya di sini datang, dia bilang, ya Allah Nak, pesantren ini udah selesai ya. Makasih ya Nak. Mama pingin banget Mama wafat, pesantren udah jadi. Alhamdulillah ya Nak. Udah ibu saya wafat, pesantren jadi. Ya Bu ya, sabar. Makanya Bunda, ibu itu adalah orang yang harus paling dekat sama Allah. Paling dekat, bukan paling dekat sama suami. Paling dekat sama Allah. Karena kalau sudah dekat sama Allah, maka Allah akan membuat suami dekat sama kita. Makanya ujian paling berat tuh ibu. Jangan main-main. Udahlah anak dibesarkan gede, ngebunuh. Ujiannya. Makanya surga di bawah telapak kakinya. Bayangkan, saya cuma analogi. Oh, surga di bawah telapak kaki. Betapa hebatnya ibu. Sampai surga aja di bawah telapak kakinya. Dulu saya nyandain ibu saya waktu ibu saya kakinya bengkak kan, ginjal. Saya cium-cium kaki ibu saya tunduk-tunduk. Ingat banget kalau mau pergi kajian tuh, tangan ibu saya kan stroke. Itu tangannya saya pegang-pegang, mukul-mukulin tangan kepala saya sendiri gitu, karena tangan ibu saya nggak berfungsi lagi. Tangan kanannya ya megang gini. Doain ya Mak ya, doain ya. Iya insyaallah. Mama doain. Semua hajat-hajat kamu Allah kabulkan. Bener Bu, hati-hati sama ibu loh. Ya, saya cium-cium kaki saya.
Ibu saya itu, saya bercanda sama ibu saya bilang apa? Katanya surga di bawah telapak kaki ibu. Emang kata ibu saya, itu kakinya kapalan semua. Itu maksudnya istilah. Ibu tuh luar biasa. Ibu perhatikan deh, anak-anak yang sayang sama ibunya, wow berkah rezekinya. Dan anak-anak yang durhaka sama ibunya hancur. Coba perhatikan deh, suami ibu kayak siapa coba? Ustaz, suami saya tuh bakti sama ibunya. Jangan ibu cemburu. Kamu ibumu lagi. Sekarang pilih, ibumu atau aku? Jangan. Bagus bu, dia sayang sama ibunya. Insya Allah dia sayang sama ibunya, dia sayang sama istrinya. Ya, nah jadi Ustaz, apa yang saya harus lakukan sebagai istri? Nggak ada yang lain. Ibu bagus, bulan-bulan ini saya ikut talim, teruskan dulu, teruskan. Ya, kenapa? Karena yang paling berat ujiannya itu ibu. Kenapa? Dia jadi istri, dia jadi ibu, dia jadi anak, dia jadi mantu. Bayangkan itu posisinya. Ya, dan karena nggak mudah, suami berat sebelah orang tua, baper. Suami kadang-kadang pelit, seringnya pelit banget, baper. Ibu jadi ibu tuh. Dan jangan lupa, di balik suami-suami hebat itu ada istri, dan istri itu ibu. Saya tuh nggak bisa kayak gini Mbak ya. Kalau mau saja nggak support saya. Dikit-dikit cemburu, fotoan terus sama ibu-ibu. Pokoknya mulai besok jangan ngisi kajian lagi. Ya bisa. Gimana? Ya, oh saya mau telepon istri itu curhat ibu-ibu tuh, masya Allah tiap malam itu nangis sesegukan setengah 12, jam 12. Coba kalau istri nggak support, mulai hari ini berhenti jadi ustaz. Semua ibu-ibu telepon, dari mulai yang bening-bening sampai yang keriput. Coba kalau istri nggak support bu, istri support, bisa saya tenang. Coba kalau istri nggak support, nggak bisa, ya kan? Nah jadi selamat buat ibu, karena ibu orang yang paling besar. Dan sampai-sampai ada hadis Nabi SAW, harta anak tuh milik ibunya. Maksudnya apa? Saking begitunya bu, pesan peran ibu itu, apalagi anak laki-laki, wah ibunya banget itu. Jadi berbahagialah ibu kalau punya anak laki, ya kan? Memang sih nasabnya nggak ke ibu, benar, tapi hartanya itu milik ibunya. Ya, dan ibunya itu tinggal bilang aja gitu sama Allah, ya Allah, ya anakku soleh, udah jadi itu apa yang dihajatin. Ya, makanya baik-baik sama ibu. Saya tuh melihat siapa aja, perhatikan deh, Ustaz Abdul Somad kayak, luas lagi, apalagi sayang banget sama ibunya. Siapa Ustaz Omar Mita, siapa, silahkan cari. Saya masih mending, saya sayang sama ibu saya muslim. Coba Ustaz Felix, kasihan ibu. Makanya begitu meninggal udah belum enak antum, ibu wafat pahalanya ngalir. Lah kalau saya tuh besok ibu saya wafat, gimana saya ngantar pahala buat ibu saya? Kan masih kafir, berat tuh. Makanya aduh ya Allah, untungnya kita ibu-ibu kita tuh muslim. Coba ibunya meninggal, berat itu bu. Makanya umroh tuh, kalau umroh waduh nangis tuh depan Ka'bah, hidayah, minta hidayah. Lah kita dapat hidayah nggak pernah bersyukur. Ya, jadi selamat buat ibu. Dan apa yang harus saya lakukan Ustaz ya, jadi ibu, jadi seorang istri, nggak ada cara lain. Ibu harus nempelin power banknya ke colokan terus, di start terus kan, sampai penuh kan, ibu jadi power bank lagi buat anak-anak. Mama harus sekolah ini, nah colok, cas ya, colok lagi, cas drop lagi baterainya kan. Besok ada kajian, Ustaz Omar minta power bank ngapain? Ngecas lagi Ustaz Omar minta, set penuh lagi, pulang lagi kan. Suami lagi bermasalah, ngecas lagi. Loh aku ngecas kemana? Ya ngecas ke para guru langsung, ke ilmu. Makanya sholat tahajud itu charger yang paling bagus bu. Itu mAh-nya tinggi banget. Apa? Sholat tahajud. Ibu saya nggak pernah ketinggalan sholat tahajud. Sampai di rumah sakit udah pakai oksigen, tetap aja jam 3 malam bangunin saya tidur di sebelah. Nah, bangun sebelah kiri kan tangannya nggak berfungsi. Jam 3 nak tahajud, masa Ustaz nggak tahajud? Udah setua ini,
ibu saya masih bangun saya tahajud. Itu di rumah sakit, bayangin, nggak pernah tinggal. Makanya ibu-ibu jangan tinggal, jangan tinggal. Ya, karena tahajud itu mendekatkan ibu dengan langit. Dan kalau sudah dekat sama langit, bumi akan takut. Ya, Bismillah bunda. Insya Allah saya doakan ibu kuat dengan harta, anak, tunduknya anak, milik ibunya. Surga masuk pintu dari manapun, bayangkan. Kapan jadi istri yang baik buat suaminya? Ya, Bismillah. Ada lagi? Ya, Mbak Novi dulu ya yang tadi. Yang kedua? Oh, oke. Kedua atau yang ketiga di belakang? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas materi yang sepertinya ini daging semua ya. Dan sukses mengaduk-ngaduk hati nurani. Baik Ustadz, ini sebenarnya agak sedikit curhat gitu ya. Jadi saya itu punya saudara, beliau kebetulan sakit ataksia. Jadi sakit ataksia ini sejak 2017 gitu ya. Sekarang kondisinya makin menurun, hanya di tempat tidur. Ataksia itu penyakit langka yang masih belum ada obatnya dan menyerang sel saraf otak. Iya. Sudah ikhtiar kemana-mana juga masih belum ada ini ya, sampai akhirnya dokter itu menyatakan memang belum ada obatnya. Dan kebetulan ataksia itu ternyata ada dua jenisnya, yang satu genetis, yang satu memang karena pengaruh lingkungan. Dan kebetulan saudara saya ini karena genetis dari ibundanya begitu. Nah, sekarang kondisinya sudah di tempat tidur, tidak bisa apa-apa begitu ya. Dan sang suami akhirnya diminta untuk menikah lagi begitu. Namun ini ada sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah ketika penyakit ini disampaikan ke anak-anaknya, nah beberapa anak-anaknya yang sudah mulai usia menikah. Nah, ini beberapa anaknya ini sempat curhat ke saya kalau merasa bahwa nggak perlu menikah ya, seperti itu, karena bisa jadi nanti saya akan mewarisi gen umi saya. Iya, sehingga nanti saya akan mendolimi pasangan saya. Iya, kalau misalnya pasangan saya sesabar Abi yang bisa merawat umi sampai sekian belas tahun sampai akhirnya beliau mengizinkan Abi menikah lagi begitu ya. Nah, ini saya ingin tanggapan dari Ustadz, pendapat dari Ustadz, bagaimana cara menguatkan anak-anak ini gitu ya, bahwa masalah perkara takdir, sakit itu kan ini ada di ranahnya Allah gitu ya. Nah, ini saya sebenarnya ketika dicurhat itu juga ya sempat nangis juga gitu ya, karena melihat mereka sudah kondisi yang sudah waktunya menikah, tetapi itu tadi ada perasaan minder, ada perasaan tidak percaya diri ketika nanti calonnya itu tahu bahwa bisa jadi saya nanti akan mewarisi gen umi, seperti itu. Itu saja Ustadz, mohon tanggapannya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu, ada di masyarakat jangan menikah sama anak broken home karena dia mewarisi. Psikolog yang bilang anak broken home itu dia akan mudah menceraikan pasangannya karena dia juga punya kultur rumah yang bercerai. Pertanyaannya, benarkah itu? Enggak benar. Ya, enggak benar. Faktanya apa? Lah saya anak broken home. Banyak lagi ustaz-ustaz yang lain ya, maaf nggak saya sebutin. Itu juga keluarga broken home, ya kan? Ternyata nggak benar. Kenapa? Benar atau tidak benar tergantung dalil. Ada nggak dalil yang mengharamkan menikah sama anak broken home? Nggak ada. Ada nggak menikah itu ya anak dari orang sakit ini akan turun lagi sakit itu? Enggak. Ibu,
Caranya gampang. Ibu main ke Bandung ke pesantren tahfiz tunanetra. Itu yang tunanetra. Ya, itu takut mereka nikah. Kenapa? Nanti anaknya tunanetra. Semua yang mereka nikah, semua anaknya normal. Semua yang nikah itu, semua tunanetra. Itu anaknya normal. Mau bapaknya tunanetra ataupun ibunya tunanetra, nggak ada yang tunanetra. Bukan karena cacat ya, bukan karena kecelakaan, tapi dari bawaan. Normal banget. Nah, berarti apa? Harus punya mindset bahwa kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Katakanlah musibah yang menimpa kami itu sudah Allah catat, tetapkan untuk kami. Jadi artinya untuk ibunya penghapusan dosa dan jalan masuk surga, untuk kita menjaga. Apa yang menyebabkan penyakit itu muncul? Satu, misalnya nggak boleh mabuk nonton ya di YouTube Cinta Quran TV. Nanti ambil YouTube Cinta Quran TV. Ini lagi banyak video-video bagus. Saya podcast bersama satu seorang istri hebat. Suaminya 900 kali cuci darah, ginjal. Ya, nonton itu lagi di upload video. Yang kedua, saya kemarin podcast sama ibunya Ustadz Arifin Ilham. Banyak yang nggak tahu kan Ustadz Arifin Ilham kisahnya bagaimana. Ibunya langsung kita ngobrol sampai detik-detik meninggalnya cerita itu mah air mata semua isinya. Podcast Cinta Quran TV. Nah di situ ada video. Ibu nonton di situ. Nah yang sebelumnya lagi sama. Ibu bisa ngebayangin 900 kali cuci darah. 10 tahun istrinya. Suaminya udah bilang udah gosong, udah hitam semua, kurus badannya. Apa kata istrinya? Apa kata suami? Udahlah kita cerai aja ya. Kamu nikah aja. Nggak, kasihan kamu. Kamu nggak bisa dapatkan apa yang kamu. Punten bu, istrinya fisiknya cantik, masih muda. Suaminya habis badannya, hitam gitu. Dan istri semua kan cuci darah. Seminggu lagi, terus kali gimana ya? Istri bilang enggak, sampai kapanpun aku bersama. Coba hebatnya kesetiaan itu, ya kan? Nah yang kedua, yang sebelumnya podcast lagi sama cuci darah juga. Di sini udah ada colokan tuh untuk cuci darah langsung. Lebih parah lagi, tingginya tadi 165 sekarang jadi 140. Karena ternyata bukan cuma gagal ginjal, tapi ternyata juga ada penyusutan tulang karena ada kanker tulang. Karena ginjal itu nanti bisa berpengaruh ke tulang. Jadi susut gitu, badannya jadi kecil. Coba Bu, maaf kalau itu menimpa kita, kuat nggak kita? Become stronger nggak kita? Makanya saya bilang, kejadian-kejadian yang di luar kuasa kita tuh bisa datang tiba-tiba, ya kan? Ya kan? Nah, kalau ujian kasih tahu bocorannya nggak seru Bu. Enak tuh ujian tuh tiba-tiba. Ya Allah, kata ibu dulu, ingat nggak? Yang ibu belajar malah nggak keluar. Yang ibu nggak pelajari keluar. Ditanyain, ya Allah, ini gua nggak baca bab ini. Dan kata Allah, siapa semua? Terserah aku masih ujian. Ya kan? Kayak tadi saya Bu, saya kalau mau cerita tentang hidup saya panjang. Saya pernah ngerasain 3 tahun jadi tukang kerupuk, 5 tahun tukang sate, 2 tahun jadi tukang buku. Nggak kebayang sama sekali saya bagi ujian semua. Termasuk hari ini pun saya ujian ini. Kenapa? Bu, ini operasionalnya nggak mudah. 400-300 santri. Biaya hidup satu santri itu 22 juta rupiah per bulan. Kan full beasiswa mereka free. Berarti kalau 300 santri 600 juta harus ada. Itu baru santri ya? Belum bayar listrik. Iya. Sebulan. Emang gaji guru segala macam operasional kalau bocor segala macam. Ini pusing gak karu-karuan. Tapi gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Selesai aja tuh. Kuliah-kuliah aja mereka tuh. Tahu saya dari mana? Pokoknya tanya orang keuangan, ada buat makan santri. Ada Ustaz, ada jamaah, Masya Allah ngantar beras. Ada makan santri, Masya Allah Ustaz, kemarin ada jamaah Ustaz gak tahu siapa, gak mau bilang, bawa mobil 1 truk isinya daging semua. Santri-santri gimana makan apa? Alhamdulillah Ustaz, kemarin ada ibu ngantar telur untuk 3 bulan penuh Ustaz. Telur ibu 1 truk diantar. Saya nggak tahu. Udah, saya cuma ngadu sama Allah, ya Allah, santri-santriku gimana? Kata Allah, tenang, banyak orang-orang baik. Nah jadi yang pertama apa yang harus ditanamkan? Tanamkan bahwa Allah yang tahu, jangan kita sok tahu.
Jangan kita bilang nanti kalau nikah sama anak sakit jadi sakit, nikah sama anak cerai jadi cerai. Itu tuh kan kata orang, Bu. Iya. Ini zaman saya orang BSD, namanya Bu Yati. Duh, datang lagi hari ini. Tadi saya undang tuh, Bu Yati datang, saya mau ngajak ngomong. Bu Yati itu di rumah sakit kanker rahim. Tahu Bu, berat awalnya berapa Bu Yati? 68. Di rumah sakit saya kunjungin tinggal 28. Ya Allah. Habis badannya Bu, kayak orang tengkorak hidup. Bu Yati orangnya hidup. Nanti saya ajak ke sini kapan-kapan. Bu Yati, saya masih ingat. Ustaz, besok aja di mana? Datang Bu, bentar ya Ustaz. Insya Allah tadi nggak tahu nih kenapa. Sekarang Ibu berapa? Udah 48 lagi normal. Apa kata dokter? Nggak ada harapan. Kenapa? Kanker rahim stadium 4. Ya Allah. Dan itu akar-akarnya Ustaz dan ngerangkai kemana-mana. Diangkat rahim nggak solusi karena kami terlambat. Tapi Bu, didoain sama santri-santri, didoain sama santri penghafal Quran tunanetra, didoain sama teman-teman rumah Singgah Fatih. Bu, nama Ibu Yati keluar rumah sakit, dokter geng-geng kepala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang zalim Ustaz, bilang-bilang nggak besok ada harapan. Sembuh Bu Yati. Ya Bu ya, jadi sampaikan kepada beliau, nggak boleh kemudian patah arang, putus asa. Rahmatullah wabarakatuh. Ya, ibu-ibu izin karena zuhur sekarang cepat waktunya, jadi waktunya terbatas. Nanti insya Allah gini aja, gampang, ibu bisa DM ke Instagram, di DM ke Instagram Fatih Karim ya, bukan pakai Ustadz. Yang Ustadz Fatih Karim itu bukan saya. @Fatih Karim. Nah itu silahkan di DM aja. Ibu tanya apa? Kalau panjang boleh pakai voice sekarang, ya bisa pakai voice aja. Insya Allah saya jawab di DM Instagram ya. Karena waktu terbatas ya, zuhur sekarang cepat 11.40 sudah zuhur. Dan ini ada minuman herbal ala Nabi. Ya ini bagus banget sekarang musim hujan, flu, batuk, demam di mana-mana, rumah sakit penuh di mana-mana. Madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Alhamdulillah Bu, saya jarang sakit minum ini setiap hari. Ini nggak ada batasnya karena bukan obat, dia herbal. Jadi madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe, semua yang ada di Quran di Sunnah ada di sini. Ya, bagi yang mau nanti bisa dapatkan di sana. Masya Allah ada minyaknya juga, ada diffuser juga, ada banyak produk. Ya, Bismillah silahkan. Dan ini jangan lupa daftar. Paling lambat pendaftaran hari Sabtu, daftar sekarang, boleh nanti ikut pembayaran di hari Sabtu. Yang penting kita bisa ikut di acara. Bismillah ya. Dan izin itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya ingin memimpin doa. Mudah-mudahan doa-doa kita hari ini Allah ijabah untuk kita, terutama ibu-ibu semuanya yang ingin doa ingin berangkat umroh. Ya, saya doain berangkat umroh. Bismillah bersama saya bulan Februari. Dan bersama Abah Ihsan. Abah Ihsan tuh bagus banget ya kontennya, nonton aja di podcast YouTube Cinta Quran TV, terutama tentang pembinaan anak. Ya, saya sama Abah Ihsan umroh tanggal 20. Kalau ibu-ibu mau ikut tanggal 20 kita berangkat, kita dapat Ramadan 3 hari. Jadi dari Februari akhir sampai Ramadan awal, insya Allah ya. Umroh bersama saya, kita bisa ngobrol banyak sama suami, istri, anak ya, jadi bisa lebih puas-puas untuk ngobrol ya. Mari sama-sama kita berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita semuanya bisa tenang menghadapi kehidupan dunia, dan kita sembuh dari penyakit fisik dan penyakit mental. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha tahu isi hati kami ya Allah. Engkau maha tahu apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami, ampunkan dosa anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah,
Tidak ada yang mampu meringankan apa yang berat menjadi ringan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu membukakan pintu rezeki yang tertutup kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup kecuali Engkau ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, semua yang hadir di majelis hari ini ya Allah, berikan rumah tangganya sakinah, ketenangan, mawaddah, penuh cinta, warahmah, penuh kasih sayang. Ya Allah, semua yang hadir di majelis hari ini ya Allah pasti akan wafat. Wafatkan husnul khatimah, wafatkan saat sujud, wafatkan saat sholat tahajud, wafatkan saat khataman Quran. Jangan Engkau wafatkan saat maksiat ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, semua jamaah yang hari ini hadir ya Allah, jangan Engkau wafatkan sebelum mereka pernah haji dan umrah ya Allah. Panggil mereka ya Allah, tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Ya Rahman, izinkan mereka haji dan umrah sebelum wafatnya ya Allah. Allahumma Rabbana rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan birahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rizki untuk kami ya Allah. Jika di langit turunkan, jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, muliakan orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Muliakan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Muliakan guru-guru kami. Muliakan para guru-guru kami ya Allah. Dari mereka kami dapat hidayah. Allahumma Rabbana ya Allah, wafatkan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar birahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian kita